Kastil Besi Hitam Bab 731, Pertempuran Tanpa Darah. Baru setelah dia melihat Nona Olina sekali lagi, Zhang Tai mengerti betapa dia sangat merindukan wanita ini. Sebelumnya, Zhang Tai mengira wanita ini mirip dengan Nona Daina. Namun, ketika dia melihatnya sekali lagi, dia menyadari bahwa wanita ini tidak dapat dipisahkan dari hatinya. Mungkin, Zhang Tai ditakdirkan untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan wanita ini karena dia menyelamatkannya dari penyergapan Pulau Ular Iblis. Sebenarnya, ketika wanita ini menyuruh prajuritnya membunuh pria yang dikirim dari Pulau Ular Iblis demi keselamatan Zhang Tai di Kastil Biru Laut, Zhang Tai merasakan hal yang tak terlukiskan di antara mereka berdua. Ketika dia tinggal bersama gadis-gadis dari Asosiasi Mawar, Zhang Tai merasa bahwa dia masih belum dewasa secara mental meskipun sudah matang secara fisik. Sebaliknya, pada hari-hari ketika dia tinggal bersama wanita ini, Zhang Tai menjadi pria sejati. Zhang Tai berpikir bahwa ini adalah kompensasi lain yang diberikan oleh dewa. Meski sudah 5 tahun berlalu, wanita ini masih belum memiliki kerutan di wajahnya. Sebaliknya, pesonanya yang kuat, anggun, dan dewasa bagaikan minuman keras mawar yang diseduh dengan lembut, yang aromanya lebih lembut, manis, dan mempesona. Ketika dia melihatnya, Zhang Tai tahu Olina telah berpakaian bagus. Olina mengenakan rok panjang berwarna biru royal berbentuk hati cerah sambil memperlihatkan payudaranya dengan sepasang sepatu hak tinggi berwarna emas. Kalung berlian cemerlang itu tergantung dilekukan di antaranya yang montok. Wanita ini tahu apa yang disukainya. Saat dia melihat Olina, narwal milik Zhang Tai, yang menikmati perjalanan 6-7 jam di narwal, menjadi sulit sekali lagi. Dari jarak 20 meter, dengan saling menatap mata, kedua orang itu terobsesi. Saat Nona Olina mengalihkan pandangannya dari wajah Zhang Tai ke cincin kesadaran, seberkas cahaya samar muncul di pipinya, membuatnya semakin cantik. Gita, yang membawa Zhang Tai masuk, diam-diam meninggalkan ruang tamu Kastil Navi Blue sambil menutup gerbang. Dengan mata tertuju padanya, Zhang Tai berjalan ke sana. Tampaknya telah mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi, payudara Nona Olina sedikit bergelombang. Zhang Tai baru saja berjalan ke sana dan meletakkan satu tangan di lehernya. Tak lama kemudian, dia mencium bibir Bu Olina dengan intens. Perlahan-lahan Olina mulai merespons dengan penuh semangat ketika lidahnya yang meluncur ke dalam mulut Zhang Tai. Setelah beberapa lama, kedua orang itu berpisah satu sama lain. Apakah kamu ingin aku memakai penutup mata kali ini? Zhang Tai bertanya pada Nona Olina. Ekspresi malu-malu muncul di wajahnya. Selain kepala klan Fein, bahkan kepala klan Lonceng, yang merupakan tokoh paling kuat di Pulau Seinherner, tiba di Kastil Navi Blue dalam 1 jam. Setelah menunggu selama 1 jam di ruang tamu Kastil Navi Blue, kepala klan Fein menjadi gelisah saat keringat sebesar kacang mulai mengucur dari kepalanya yang setengah botak. Dia terus menyeka keringatnya. Sebaliknya, kepala Bel Clan tampak lebih tenang. Duduk dengan cara yang bermartabat, Bel tua menyesap air teh yang disajikan oleh pelayan di Kastil Navi Blue. Setelah 2 jam, Zhang Tai akhirnya keluar bersama Nona Olina yang mengenakan rok ungu. Saat melihat Zhang Tai, kepala klan Fein langsung muncul sementara Bel tua tampak lebih tenang. Saat ini, Nona Olina tampak cemerlang dan menawan seperti buah persik madu yang dibasahi embun pagi. Hanya setelah melirik Olina barulah kepala klan Fein dan klan Bel membungkuk ke arah Zhang Tai. Karena mereka mengetahui apa yang telah dilakukan wanita dan pria ini dalam 2 jam terakhir dari tampilan Bu Olina. Sedangkan untuk pria yang kaya pengalaman, penampilan Bu Olina menandakan bahwa dirinya sudah lama tidak bercinta hingga saat ini. Zhang Tai mengangguk ke arah kedua pria itu. Nona Olina memperlihatkan pandangan ramah terhadap Bel tua, sebaliknya, dia bersikap dingin terhadap kepala klan Fein. Saat mereka duduk, kepala klan Fein muncul sekali lagi ketika dia melihat Zhang Tai sambil tersenyum. Apa yang terjadi hari ini? Apakah itu salah paham? Di Pulau Seinherner, klan Fein mungkin bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan di seluruh kepulauan Ewentra, klan Fein masih merupakan klan yang berpengaruh. Namun, di hadapan penguasa hutan belantara es dan salju, yang juga seorang ksatria, klan Fein bukanlah orang kaya baru di pedesaan. Jika semua orang kaya baru di pedesaan di Kepulauan Ewentra bisa bergandengan tangan satu sama lain, mereka mungkin akan menjadi ancaman bagi hutan belantara es dan salju. Namun, jika hanya ada satu orang kaya baru seperti klan Fein, mereka tidak akan pernah berani melawan Peter sendirian. Zhang Tai melambaikan kepalanya karena dia tidak ingin mendengarkan penjelasan membosankan itu lagi. Dalam analisis terakhir, apa yang dilakukan klan Fein hari ini hanyalah untuk melindungi diri mereka sendiri ketika mereka mengetahui armada angin utara sedang menuju Pulau Seinherner. Jika ada sejumlah bandit dan setan yang melakukan segala kejahatan di luar rumahmu, siapa yang kamu harapkan akan membantumu menjaga rumahmu? Seorang pemberani yang kuat? Atau seorang pengusaha yang hanya memperhatikan keuntungan dan akan melarikan diri saat itu juga?
Mereka menghadapi bahaya. Saat Zhang Tai mengucapkannya, kepala klan Fein dan klan Bell terdiam karena mereka langsung memahami maksud Zhang Tai. Kepulauan Ewentra adalah portal hutan belantara es dan salju. Sebelumnya, Kepulauan Ewentra dan hutan belantara es dan salju dapat mempertahankan kompromi dan keseimbangan tertentu. Namun, setelah Perang Suci pecah, hutan belantara es dan salju tidak dapat membiarkan Kepulauan Ewentra mempertahankan kondisinya saat ini. Karena Pulau Seinherner adalah stasiun terakhir para iblis mencapai hutan belantara es dan salju dari Kepulauan Ewentra, itulah sebabnya Zhang Tai muncul di Pulau Seinherner. Ketika para iblis tiba di sini, seluruh klanmu bisa melarikan diri dari sini dengan satu kapal. Tapi pernahkah kamu memikirkan tentang penduduk di hutan belantara es dan salju? Mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Zhang Tai memperhatikan para kepala dari dua klan besar tersebut sambil menambahkan, saya tidak mengintimidasi atau mengancam Anda. Saya hanya ingin memberi Anda pilihan. Anda dapat segera meninggalkan Pulau Seinherner, saya tidak akan menyakiti Anda. Anda bisa pergilah kemanapun kamu mau dengan semua koin yang kamu hasilkan di sini. Tetapi jika kamu ingin tinggal di sini, kamu harus mengikuti aturanku. Bu Olina tetap diam. Dia baru saja menyaksikan Zhang Tai yang menunjukkan kejantanan yang mempesona, satu-satunya saat MS. Olina merasa pria ini sudah dewasa. Setelah terdiam beberapa saat, Bell tua bertanya. Saya ingin tahu apa yang perlu kita lakukan dan apa yang bisa kita dapatkan jika Bell Clan setuju untuk tinggal? Segala sesuatu tentang klanmu akan berjalan seperti biasa. Kamu juga bisa mempertahankan pasukan pribadimu, namun, klan Bell perlu mengadopsi dua aspek berikut. Pertama, kekuatan perpajakan. Untuk mengumpulkan kekuatan, aku harus mengendalikan kekuatan perpajakan klanmu. Pulau Seinherner. Kedua, kekuatan militer. Selama iblis tiba di sini, pasukan yang kuat dan berani. Bukan tentara yang tersesat dan dibubarkan, akan melindungi Anda dan meluangkan waktu bagi Anda untuk mentransfer kekayaan dan anggota keluarga Anda. Jika iblis benar-benar datang, saya akan mengizinkan Anda bermigrasi secara gratis. Selain itu, setiap pulau di Kepulauan Ewentra dapat berbagi otonomi yang lebih besar. Saya tidak akan mengirimkan petugas administratif saya ke pulau-pulau tersebut. Kepentingan klan Anda pada dasarnya akan terjamin. Kepulauan Ewentra bahkan dapat membentuk parlemen yang otonom. Selain kekuasaan perpajakan dan kekuatan militer, Zhang Tai menjanjikan otonomi yang besar terhadap pulau-pulau dan klan di seluruh Kepulauan Ewentra. Lebih lanjut, ia memanfaatkan Kepulauan Ewentra untuk menyeimbangkan perlawanan yang datang dari masyarakat menengah ke bawah. Ini adalah saran Olina selama 2 jam terakhir ketika Zhang Tai melakukan pertukaran mendalam dengan Olina. Dengan saran ini, Zhang Tai bisa mengendalikan seluruh Kepulauan Ewentra dengan harga terendah dan menghadapi perlawanan paling sedikit. Wanita itu bukan hanya kekasih terbaik, tapi juga penasihat terbaik. Jika dia menyatukan kekuasaan perpajakan, nampaknya beberapa klan akan melepaskan beberapa haknya, sebenarnya. Dari sudut pandang seluruh Kepulauan Ewentra, tindakan ini dapat lebih meningkatkan perdagangan seluruh Nusantara dan memungkinkan setiap marga memperoleh keuntungan. Hambatan terbesar yang menghambat perkembangan perdagangan maritim Kepulauan Ewentra adalah belum terpadunya perpajakan di seluruh Nusantara. Sedangkan untuk kekuatan militer, itu adalah kunci bagi Zhang Tai untuk mengendalikan seluruh Kepulauan Ewentra yang mencerminkan otoritas Zhang Tai. Selain itu, otonomi yang lebih besar dan hak untuk bermigrasi ketika setan datang, meruntuhkan keinginan sebagian besar klan untuk melawan. Melalui pembentukan parlemen otonom, ia tidak hanya bisa membiarkan klan-klan besar di Kepulauan Ewentra saling bertikai, tapi juga menangani banyak konflik internal di masyarakat. Selain itu, ia dapat mengikat kelas menengah dan warga di seluruh Kepulauan Ewentra dan memungkinkan klan-klan besar untuk menentukan kelas umum. Rupanya, parlemen otonom ini mampu menyatukan Kepulauan Ewentra. Sebenarnya, hal ini meruntuhkan kekuatan total di Kepulauan Ewentra. Menyebabkan kekuatan atau klan lokal tidak mendominasi di Kepulauan Ewentra. Setelah berpikir sejenak, Bell tua menanyakan pertanyaan terakhir, apakah Brusken dibunuh olehmu? Melalui Nona Olina, Zhang Tai telah meramalkan bahwa Bell tua mungkin akan menanyakan pertanyaan ini. Karena kedua putra Bell tua dibunuh oleh para bangsawan di Pulau Ular Iblis, klan Bell bersumpah untuk membersihkan Pulau Ular Iblis. Ya, seluruh Pulau Ular Iblis akan menjadi sejarah mulai hari ini. Zhang Tai mengangguk. Setelah memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan rumit selama beberapa saat, Bell tua akhirnya berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke arah Zhang Tai. Tak lama setelah itu, dia meletakkan tangan kanannya di dada kirinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini, Bell Clan akan berjanji untuk setia kepada Peter Hamplester. Keenam mata itu akhirnya tertuju pada kepala klan Fein. Situasinya sudah jelas. 2 dari 3 klan besar teratas di Pulau Seinherner telah berdiri di pihak Zhang Tai. Bahkan jika klan Fein masih mengendalikan kota Seinherner, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tawar-menawar dengan 2 klan besar lainnya, bahkan seorang ksatria.
Keringat lebih besar turun dari kepala klan Fein. Klan Fein tidak perlu menjawabku saat ini. Sebelum armada angin utara tiba, kamu punya waktu 4 hari untuk mengambil keputusan. Tetap di sini atau pergi? Zhang Tai berkata dengan tenang sambil melambaikan tangannya untuk membiarkan kepala klan Fein pergi. Ketika kepala klan Fein hendak meninggalkan ruang tamu, dia mendengar Nona Olina berbicara dengan Zhang Tai. Mungkin klan Fein masih ingin mencoba dengan puluhan ribu tentara. Zhang Tai mencibir samar seperti baru saja mendengar lelucon saat dia menghibur Nona Olina dengan menepuk lembut tangannya. Puluhan ribu tentara hanyalah omong kosong di depan seorang ksatria. Setelah mendengar ini, kepala klan Fein segera memalingkan wajahnya, meskipun Peter berkata aku punya waktu 4 hari untuk mempertimbangkannya. Akankah wanita itu meluangkan 4 hari untukku? Karena aku sudah menyinggung wanita itu dengan mengepung kastil Navy Blue dengan begitu banyak tentara hari ini. Jika wanita itu menggunakan tipuan apapun selama hari-hari ini atau membujuk Peter bahwa klan Fein benar-benar akan berjuang, maka, wanita lain mungkin tidak melakukan trik seperti itu, tetapi yang ini berbeda karena dia adalah rubah mempesona yang telah terbiasa membunuh orang. Jangan lupa bagaimana wanita ini menangani klan balas, oleh karena itu, kepala klan Fein segera menarik kembali kaki yang melangkah keluar dari ruang tamu. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke depan Zhang Tai. Menundukkan kepalanya, dia meletakkan tangan kanannya di dada kirinya. Mulai hari ini, klan Fein akan berjanji setia kepada Peter Hamplester. Kastil Besi Hitam Bab 732, Sambutan Hangat. Pada tanggal 29 September ketika armada hutan es dan salju angin utara tiba di Pulau Seinherner setelah 4 hari perjalanan. Seluruh Pulau Seinherner telah lama berdandan dan menunggu seperti mengadakan festival. Rata-rata warga Pulau Seinherner mungkin tidak mengetahui bahwa 3 klan besar di Pulau Seinherner telah setia kepada hutan belantara es dan salju. Namun, suasana upacara membuat banyak orang yang khawatir akan kemungkinan perang menjadi tenang. Apapun yang terjadi, sepertinya perang tidak akan terjadi. Semua orang di Pulau Seinherner bergegas ke pelabuhan untuk menyaksikan armada hutan belantara es dan salju angin utara yang heroik. Sekitar pukul 14, armada limusin meninggalkan kastil Navy Blue menuju pelabuhan Seinherner. Saat mereka meninggalkan kastil Navy Blue, mereka telah melihat tentara kota Seinherner berdiri di pinggir jalan dengan pakaian formal merah sambil berjongkok dan berdada seperti pohon poplar satu dengan jarak sekitar 3 meter. Zhang Tai dan Olina sedang duduk di dalam limusin dengan pakaian yang sangat formal. Zhang Tai mengenakan jubah upacara yang cemerlang, yang merupakan kostum bangsawan agung yang dipadukan dengan warna hitam, merah, dan emas sesuai dengan aturan hutan belantara es dan salju. Olina juga mengenakan pakaian upacara berwarna hitam yang cantik, menjadikannya mulia dan cantik. Mereka duduk di barisan belakang limusin. Jendela kendaraan terbuat dari kaca satu arah, yang tidak dapat dilihat dari luar. Sopirnya adalah Gita. Banyak penonton di pinggir jalan yang mengibarkan bunga segar dan bendera memerah. Mereka berteriak Peter, Peter, Peter. Oleh karena itu, mobil tidak bergerak cepat. Setelah meninggalkan kastil Navy Blue sejauh 1 mil, semakin banyak orang berkumpul di pinggir jalan dengan seruan yang memekakkan telinga. Meskipun baru beberapa hari sejak dia datang ke sini, berita bahwa Zhang Tai mengunjungi kastil Navy Blue telah mengejutkan seluruh Pulau Seinherner. Tak hanya warga di pusat kota Seinherner City, bahkan masyarakat di pelosok Seinherner City pun banyak yang berdatangan untuk menyaksikan tampang heroik penguasa hutan belantara es dan salju. Di Pulau Seinherner, Zhang Tai memiliki terlalu banyak lingkaran cahaya di kepalanya. Selain statusnya sebagai penguasa hutan belantara es dan salju, kekuatan tempurnya setingkat ksatria. Tindakan heroiknya di Pulau Ular Iblis. Dan begitu banyak kejadian tentang dirinya di hutan belantara es dan salju serta seluruh kepulauan Ewentra membuat Zhang Tai jauh lebih cemerlang dari siapapun. Superstar sebelum bencana. Zhang Tai menjadi perpaduan antara otoriter, pahlawan, idola, superstar, dan pemimpin agama. Di hati orang kebanyakan, orang seperti itu bahkan lebih cemerlang dari matahari. Sejak armada limusin melaju keluar dari kastil Navy Blue, seluruh jalan menjadi mendidih. Jika tidak semua tentara di kota Seinherner menjaga ketertiban, seluruh jalan mungkin tertutup oleh orang-orang. Peter, Peter, Peter. Efek isolasi suara di barisan belakang limusin sangat bagus. Meskipun Zhang Tai masih bisa mendengar dengan jelas seruan memekakkan telinga di luar mobil dan melihat ekspresi hiruk-pikuk dan kegembiraan mereka. Para penonton terus-menerus menyemprotkan kelopak bunga segar ke jalan. Saya sudah berada di Pulau Seinherner selama bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya saya melihatnya dimasak sepenuhnya untuk 1 orang. Olina memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan aneh. Tampaknya kehormatan Zhang Tai adalah miliknya. Sebenarnya aku sama saja dengan mereka. Zhang Tai tersenyum pada Nona Olina, mungkin Anda tidak percaya melihat mereka. Saya merasa ingin memperhatikan diri saya sendiri. Olina mengedipkan matanya karena dia tidak mengerti mengapa Zhang Tai berkata demikian.
Melihat rata-rata penampilan di pinggir jalan, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam saat dia melakukan satu hal, dia membuka jendela di kedua sisi. Setelah itu, dia melihat keluar dengan tatapan lembut. Dia sedang menunggu untuk diperhatikan oleh orang-orang pinggir jalan. Zhang Tai akan selalu memperlihatkan penampilan yang ramah dan sederhana kepada orang-orang ini. Saat Zhang Tai membuka jendela, para penonton di pinggir jalan telah menjulurkan leher mereka untuk menyaksikan penampakan penguasa hutan belantara es dan salju. Nona Olina tersenyum ke arah orang-orang pinggir jalan sambil duduk dekat Zhang Tai dengan indah dan anggun. Peter, orang itu pasti Peter. Aku melihatnya. Seorang gadis pinggir jalan memekik saat dia langsung pingsan karena kebahagiaan yang luar biasa. Ah, itu Peter. Yang duduk dekat Bu Olina itu Peter? Seseorang berseru dengan ekspresi bersemangat. Setelah melihat Zhang Tai, banyak orang mulai berteriak keras karena kegembiraan. Ketika Zhang Tai membuka jendela, armada itu selalu diiringi dengan sorak-sorai yang lebih keras. Saat penonton lain mendengar seruan yang lebih keras, mereka tahu bahwa armada telah tiba. Limusin melaju di kota Saint-Herner sepanjang rute yang ditentukan. Di Saint-Herner City, tidak hanya pinggir jalan, bahkan balkon, jendela, dan atap bangunan di kedua sisinya pun dipadati orang. Semua orang berseru dan bersorak. Mereka bahkan tidak tahu kenapa mereka begitu bahagia. Armada klan Bell dan klan Vane berkumpul di armada Kastil Navy Blue sebelum menuju pelabuhan Saint-Herner. Mendengar sorak-sorai seluruh kota, kepala klan Vane merasa beruntung dan takut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Tai bisa mempunyai pengaruh sebesar itu di Pulau Saint-Herner. Menyaksikan adegan riuh seperti itu, beberapa anggota klan Vane yang baru saja merasa tidak enak langsung mengubah wajah mereka saat mereka dengan paksa menelan ludah mereka dan tidak berbicara lagi. Duduk di dalam mobil armadanya sendiri, Bell tua menghela nafas sambil berbalik dan memberitahu cucunya dengan tatapan serius, "Ingat, Phyllis. Kecuali kamu dapat menimbulkan kejutan yang sama di tempat asing setelah meninggalkan Pulau Saint-Herner. Jangan pernah bertolak belakang dengan sosok berpengaruh seperti itu jika kamu ingin bertahan hidup di klan lonceng. Karena kamu tidak tahu berapa banyak kartu truf yang dimiliki sosok ini. Banyak orang akan mengirimkan kepalamu kepadanya untuk menyanjungnya." Cucunya yang berusia 20 tahun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tak lama setelah itu, dia berbisik kepada Bell tua, "Kakek, apakah Peter benar-benar lebih muda dariku?" Zhang Tai tinggal di kastil biru laut akhir-akhir ini. Di seluruh klan lonceng, hanya lonceng tua yang memenuhi syarat untuk menemui Zhang Tai. Bahkan cucu lelaki tua Bell, Phyllis, yang merupakan penerus Bell tua, tidak memenuhi syarat untuk menemui Zhang Tai. Hanya pada kesempatan hari ini, Phyllis mampu berdiri lebih dekat dengan Zhang Tai di bawah kepemimpinan Bell tua. Kamu harus percaya bahwa seseorang di dunia ini akan selalu disayangi oleh Tuhan. Armada lengkap kemudian memasuki pelabuhan Saint-Herner, yang pinggirannya telah tertutup seluruhnya oleh penonton. Lebih dari 10.000 tentara kota Saint-Herner menjaga ketertiban di sini. Setelah melewati jalan yang ramai, armada sampai di dermaga terbuka. Melihat mobil-mobil di depan parkir, semua sosok besar di Pulau Saint-Herner mengikuti Zhang Tai turun dari kendaraan. Upacara penyambutan yang sederhana namun hikmat diadakan di sini sementara tanahnya dilapisi karpet merah. Semua orang menunggu kedatangan armada angin utara. Setelah turun dari mobil, Zhang Tai menarik tangan Olina dan berjalan ke tepi dermaga. Mereka kemudian melihat ke kejauhan. Mengikuti beberapa fregat di Pulau Saint-Herner, armada angin utara muncul di permukaan laut dengan asap hitam dan tebal yang mengepul. Di zaman ini, armada yang terdiri dari artileri dan kapal-kapal besar melambangkan hak dan kekayaan maritim. Tanpa latar belakang yang mendalam, suatu negara tidak akan pernah mampu membeli armada kapal. Dua cahaya pekat perlahan muncul dari tubuh Zhang Tai secara spiritual. Dalam sepersekian detik, kedua cahaya itu berputar satu sama lain dan melesat ke langit. Tak lama setelah itu, tirai surgawi yang sangat cemerlang perlahan-lahan menyebar bagaikan matahari berdarah yang tak terhitung jumlahnya sementara api berdarah menutupi seluruh pelabuhan Saint-Herner. Bahkan kota Saint-Herner seperti penghakiman di hari kiamat dan amukan para dewa. Tirai langit yang berdarah muncul kembali di dunia. Pada saat ini, sambil menyaksikan tirai langit yang suci dan cemerlang muncul dari Zhang Tai, semua tokoh berpengaruh di kota Saint-Herner yang berdiri di belakang Zhang Tai tercengang. Ketika tirai langit berdarah dan berapi-api muncul, dua meteor memicu armada angin utara di kejauhan dan terbang menuju Pulau Saint-Herner. Banyaknya matahari memancarkan kilau yang luar biasa, yang mengalir ke kulit kepala Zhang Tai. Tak lama setelah itu, sebuah roda besar cahaya keemasan yang terdiri dari pola-pola geometris rumit muncul di kaki Zhang Tai. Saat roda cahaya besar itu muncul, sebuah kekuatan tak kasat mata menyapu area seluas 100 mil persegi seperti gelombang radio yang berpusat pada Zhang Tai. Semua orang merasa ada sesuatu di dalam yang diambil oleh kekuatan itu. Terakhir kali dia merilis Bloody Fury Heaven's tirai adalah 5 tahun yang lalu. Zhang Tai tidak memperkirakan adanya perubahan besar pada tirai langit berapi-api berdarah.
Ketika kilau itu mengalir ke kulit kepala Zhang Tai berada dalam kondisi yang aneh. Sementara itu, adegan saat ia melepaskan tirai langit berapi-api berdarah di dalam peninggalan yang hancur dan perasaan berat yang tak terlupakan itu mengejutkan jiwa Zhang Tai sekali lagi seperti menyiarkan ulang. Sebuah slide. Kastil Besi Hitam Bab 733, Perlindungan Tertinggi Kekuatan Lembut. Zhang Tai sepertinya kembali ke momen paling kontradiktif dan tidak berdaya dalam hidupnya. Aurora muncul di hadapannya dan memperhatikannya dengan tatapan sedih. Gangula telah mencapai kesepakatan rahasia dengan para kepala suku kecil dan menengah lainnya. Selama kepala suku tersebut mendukungnya, Gangula berjanji akan mempertahankan beberapa tokoh berpengaruh dari masing-masing suku. Menurut rencana Gangula, hanya 200-300 orang bisa bertahan hingga 3 bulan kemudian ketika penyelamatan berhasil menembus terowongan. Besok, pasukan sekutu akan mulai membersihkan para pionir di peninggalan yang hancur ini. Untuk bertahan hidup dari para pejuang di suku Elang Abu-Abu, aku akan bergabung dalam pertempuran. Aku lebih memilih mati bersama para pejuangku, daripada bertahan hidup sendirian. Setelah mengatakan itu, Aurora pergi. Sabrina muncul di depan Zhang Tai. Anakku, jangan khawatir. Kita masih bisa tetap berhubungan dengan dunia luar. Tim penyelamat suku beruang liar dan suku lainnya akan tiba setelah beberapa hari. Kita hanya perlu berdiri di sini selama 3 bulan. Sebagai selama aku bisa bertahan hidup, aku bersumpah akan membawamu keluar dari sini. Sam dan Gary muncul di hadapan Zhang Tai dengan kesedihan yang sama. Peter, Sam, dan aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Setelah bernegosiasi dengan Sam, kami memutuskan untuk kembali ke tim perintis. Karena tidak ada yang bisa keluar dari sini atau menunggu hingga terowongan bawah tanah berhasil ditembus. Kami lebih baik mati sebagai pionir sehingga kita masih bisa mempertahankan sedikit martabat. Rasa sakit dan ketidakberdayaan yang menyayat hati kembali menimpa Zhang Tai. Dalam kesakitan, Zhang Tai kembali ke terowongan gelap yang jauh di lembah Wild Dwarf. Di terowongan bawah tanah yang jauh dan dalam, dia berjalan maju, diikuti oleh tim penambang sambil memegang obor yang menyala. Dia mengeluarkan belatinya, diikuti yang lainnya. Tak lama setelah itu, dia memotong pergelangan tangannya dan menjatuhkan darah segar ke dalam lubang di atas batu. Ini adalah darah saudara-saudara. Bagaimana kamu bisa mengering sebelum keterampilan berkas suci yang agung selesai? Ah, tidak. Gunakan darahku. Astaga, wajah-wajah aneh muncul kembali di depan Zhang Tai. Pengorbanan yang berani. Kamu mengorbankan dirimu untuk saudara-saudaramu. Ini adalah perbuatan yang tertinggi dan benar. Ini adalah cinta yang paling memuaskan. Namamu akan terukir di pintu lengkung suci itu selamanya. Ketika kamu bisa memperlakukan saudara-saudaramu seperti dirimu sendiri, kamu telah memasuki alam kebenaran. Waktu akan berakhir, lautan akan mengering, gunung-gunung tinggi akan runtuh. Namun, nama Anda tidak akan pernah pudar. Pengorbanan Anda berarti keabadian. Suatu hari, kita semua akan berkumpul di alam suci keabadian. Setiap kesempurnaan yang telah kamu lakukan untuk saudara-saudaramu pada akhirnya akan kembali kepadamu. Saudara-saudaramu tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Kamu tahu, cahaya ada di tubuhmu. Segala sesuatu yang kamu ciptakan akan tetap bersamamu seperti bagaimana kamu tetap bersama Tuhan. Potter yang menjadi pemegang api berseru dengan tatapan suci, aku ingin mengorbankan diriku demi saudara-saudaraku. Halan Wood melompat keluar, saya ingin menjadi korban. Jack Jones melompat keluar, saya ingin menjadi korban. Natalie Gandhi melompat, saya ingin menjadi korban. Francis Franka melompat keluar, saya ingin menjadi korban. Akhirnya, hanya satu kata yang terngiang di benak Zhang Tai. Pengorbanan, 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 pengorbanan. Ya, orang yang berkorban, mengubah diri sendiri menjadi obor yang menyala dalam kegelapan membakar diri sendiri untuk menerangi jalan bagi orang lain. Ternyata cahaya suci itu terkubur di hati setiap orang. Zhang Tai melewatinya sekaligus. Berdasarkan persepsinya yang luar biasa, masing-masing benang dalam jarak 100 mil persegi menjadi benang halus yang dapat beresonansi dengan Zhang Tai dalam kesadarannya. Inilah kekuatan lembut. Sebenarnya, aku sudah menguasainya di peninggalan yang hancur. Namun, karena saya belum mencapai level ksatria pada saat itu, saya tidak dapat menampilkannya. Ketika lingkaran cahaya besar yang terlihat dan cakra tak kasat mata sedang berjalan, Zhang Tai merasa seperti menjadi sebuah lonceng besar yang dapat berbunyi dalam keadaan tertentu dan dapat menyebabkan resonansi pada lingkaran kehidupan lainnya. Bunyi bel adalah pujian atas pengorbanan, sementara pengorbanan adalah perlindungan tertinggi bagi Zhang Tai dan yang lainnya. Zhang Tai merasakan ada sesuatu di dalam tubuhnya sementara gen dan kemampuan yang terbangun itu menyatu ke dalam lingkaran cahaya itu seperti not musik dan berubah menjadi frekuensi tertentu dalam lingkaran cahaya dan bel besar, yang meningkat berkali-kali lipat. Itu adalah kemampuan tahan serangan super hebat yang aku peroleh setelah memakan begitu banyak buah berbadan besi.
Itu adalah kemampuan super efektif yang dapat mempercepat pemulihan semua luka. Setelah mengaktifkan tubuh pemulihan awal yang aku dapatkan setelah membebaskan begitu banyak cacing tanah. Dan kemampuan menahan dingin yang diberikan oleh ikan sisik pasir. Zhang Tai membuka matanya yang berkilauan sementara kekuatan tak terlihat menyebar ke semua orang dalam jarak 100 mil persegi. Kekuatan samar yang dirasakan semua orang saat ditarik ke dalam sekarang semakin meningkat kali ini. Menyebabkan semua orang di Pulau Seinherner merasakan kekuatan yang kuat dan tak kenal takut muncul di tubuh mereka sendiri. Didorong oleh kekuatan yang begitu besar, totem battle key dari semua petarung di atas LV6 bangkit bersamaan dengan satu lingkaran cahaya kuning misterius yang cerah. Sebenarnya, lingkaran cahaya muncul di tubuh semua orang, tapi hal ini terlihat jelas terutama pada petarung di atas LV6. Semakin tinggi level penontonnya, semakin cemerlang lingkaran cahaya yang dimilikinya. Dalam sepersekian detik, seruan terdengar di mana-mana mulai dari pelabuhan hingga kota Seinherner. Apa yang terjadi? Teriak semua pejuang di Pulau Seinherner. Saat melihat tirai surga berdarah totem suci yang menutupi seluruh langit. Banyak warga di jalanan tiba-tiba merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di tubuh mereka yang terasa cukup nyaman. Semua orang yang mengalami luka dan nyeri merasa jauh lebih baik. Karena terkejut dengan semua ini, mereka hanya merasakan segala sesuatu yang ada di depan mata mereka seperti sebuah keajaiban. Ini Peter mewujudkan keajaiban? Seorang pria pintar langsung merasa telah menemukan jawaban yang tepat ketika mengingat legenda tentang Peter itu. Ah, heran, semua yang lain mulai berseru dengan penuh semangat. Ya, sungguh menakjubkan. Saya merasa penuh kekuatan. Seorang wanita parubaya mengangkat tangannya dengan penuh semangat sambil menjelaskan, luka yang tertinggal saat saya memotong sayuran kemarin langsung sembuh. Sungguh menakjubkan. Lebih banyak orang berseru. Tirai surga api berdarah totem suci yang sangat cemerlang menjadi catatan terbaik dan latar belakang keajaiban di mata orang-orang yang tidak bersalah. Bahkan ada yang langsung berlutut dan mulai berdoa dengan wajah berlinang air mata. Bagi orang-orang tak berdosa di Pulau Seinherner, sangat sedikit dari mereka yang mengetahui apa yang disebut keajaiban hanyalah perwujudan kekuatan lembut sang ksatria. Bahkan banyak perwira yang ditugaskan di atas LV6 di Pulau Seinherner tidak mengetahui apa yang terjadi ketika mereka merasakan kekuatan lembut sang ksatria, apalagi rakyat jelata. Bahkan ksatria biasa pun tidak ada di Pulau Seinherner, apalagi ksatria yang menguasai kekuatan lembut. Beberapa perwira senior mungkin memikirkan kekuatan lembut ksatria yang legendaris. Namun, mereka tidak yakin akan hal itu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang pernah mengalami keterampilan ksatria yang luar biasa sebelumnya. Namun, mereka yakin bahwa kekuatan khusus dan fenomena aneh di langit ini dibawa oleh Peter. Di antara mereka semua, hanya Penatua Turin dari kota Escail dan Penatua Gouras dari suku beruang besar yang terbang menuju ke sini yang mengetahui bahwa itu adalah kekuatan lembut ksatria. Kekuatan tak terlihat juga mencapai dua tetua yang masih berada puluhan mil jauhnya, menyebabkan dua lingkaran cahaya emas besar. Hasilnya, kedua tetua itu menjadi lebih menarik perhatian di langit. Kedua tetua memiliki kemampuan persepsi yang luar biasa pada tubuh mereka. Dalam sepersekian detik, mereka merasakan bahwa kemampuan bertahan dan kemampuan tahan serangan mereka telah meningkat setidaknya 3 kali lipat. Bahkan pertempuran perlindungan ki mereka menjadi sekitar 10% lebih kuat. Selain itu, kemampuan penyembuhan dan pemulihan sel mereka meningkat setidaknya 6 kali lipat. Selain itu, kedua orang itu merasakan hawa dingin langsung menghilang di udara. Ini adalah kekuatan lembut ksatria, kekuatan lembut yang sangat kuat. Setelah dibantu oleh kekuatan seperti itu, rasanya seperti mengenakan baju besi super kuat yang tahan dingin, yang dapat melindungi dari bahaya dan mempercepat kecepatan penyembuhan luka. Kedua tetua itu segera tiba di pelabuhan Seinherner. Setelah mendarat di depan Zhang Tai, mereka memberi hormat kepada Zhang Tai. Gouras, tetua suku beruang besar. Turin, tetua suku beruang besi. Maaf terlambat, ketua klan. Tidak apa-apa, tolong jangan bersikap sopan. Sekarang kamu sudah tiba, tunggu saja di sini bersamaku untuk armada angin utara. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Saat mengetahui bahwa kedua tetua ksatria dari hutan belantara es dan salju sangat menghormati Zhang Tai. Banyak orang yang disebut sebagai tokoh besar di Pulau Seinherner dengan paksa menelan ludah mereka sebelum mengerumuni kedua tetua tersebut. Kedua tetua itu hanya mengangguk ke arah kepala klan Vayne dan klan Bell, belum lagi mereka yang disebut tokoh besar. Kepala klan, apakah itu kekuatan lembutmu? Elder Gouras bertanya pada Zhang Tai dengan pandangan penuh harap sambil mencoba memulihkan ketenangannya. Benar, apa nama kekuatan lembut ini? Terlalu kuat, Penatua Turin bertanya dengan tatapan hormat. Setelah memikirkannya selama beberapa detik, saya ingin ini disebut perlindungan tertinggi. Perlindungan tertinggi, setelah bertukar pandang satu sama lain, mata kedua tetua itu bersinar. 1 jam kemudian, armada angin utara akhirnya tiba di Pulau Seinherner sambil disambut oleh tirai langit api berdarah milik Zhang Tai.
Tepat pada acara penyambutan di pelabuhan Saint Herner, 3 marga besar Pulau Saint Herner mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka menyatakan bahwa Pulau Saint Herner akan diintegrasikan ke dalam hutan belantara es dan salju mulai hari ini di bawah pemerintahan Peter Hamplester. Kastil Besi Hitam Bab 734, Kekaisaran Cahaya Suci. Setelah menyelesaikan upacaranya, Zhang Tai akhirnya meluangkan waktu untuk mendengarkan perkenalan Elder Turin dan Elder Gouras tentang hutan belantara es dan salju dalam studi tentang Kastil Na'vi Blue. Zhang Tai kemudian sedikit mengernyit. Selama 5 tahun terakhir, banyak hal tak terduga yang terjadi di hutan belantara es dan salju. Kekaisaran Cahaya Suci, Sekolah Cahaya Suci, Zhang Tai menggumamkan nama aneh dari benua barat ini. Sekolah Cahaya Suci memiliki cabang di koridor manusia Black Sun, Sekolah God of Brilliance. Sekolah God of Brilliance bahkan membangun sebuah negara bernama Dinasti Sun, yang bertabrakan dengan Kekaisaran Norman. Setelah pecahnya Perang Suci, Dinasti Sun menghadapi konflik besar-besaran. Bencana boneka iblis dan telah dihancurkan. Oleh karena itu, Sekolah Dewa Kecemerlangan dan Sekolah Cahaya Suci adalah agama yang sama di wilayah yang berbeda. Kepercayaan dan struktur organisasi mereka juga sama. Peter Gouras menjelaskan. Dia bahkan memberitahu Zhang Tai tentang Dinasti Matahari dan Sekolah Dewa Kecemerlangan karena dia mengira Zhang Tai tidak mengenal mereka. Zhang Tai tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sekolah Dewa Kecemerlangan dan Dinasti Matahari berasal dari Sekolah Cahaya Suci. Namun, dia akrab dengan God of Brilliance School dan Sun Dinasti. Saat dia bergabung dengan Kam Darah Besi, dia pernah melawan Korps Dinasti Matahari di Teater Operasi Kalur. Selain itu, salah satu bawahannya adalah Muling dari Dinasti Matahari. Segala sesuatu tentang Dinasti Matahari dan Sekolah Dewa Kecemerlangan membuat Zhang Tai merasa jijik. Orang yang mendirikan Sekolah God of Brilliance di koridor manusia Black Sun adalah seorang muling berjubah merah dari Sekolah Cahaya Suci. Kemudian, Sekolah God of Brilliance mendirikan Dinasti Sun. Karena koridor manusia Black Sun jauh dari benua barat, ditambah dengan masalah internal tertentu yang berhubungan dengan Sekolah Cahaya Suci. Sekolah Cahaya Suci secara bertahap kehilangan kendali atas Sekolah Dewa Kecemerlangan. Penatua Turin menambahkan, Sekolah Cahaya Suci memiliki tradisi, sekolah ini mendorong perluasan. Sekolah ini mengizinkan para pendetanya untuk meninggalkan kerajaan Cahaya Suci dan menduplikasi semua peraturan Sekolah Cahaya Suci di semua benua dan negara atas nama dakwah. Para pendeta diizinkan untuk membangun gereja bahkan negara teokratis untuk meningkatkan pengaruh dan kekuatan pengontrol Sekolah Cahaya Suci. Seperti virus, Zhang Tai bertanya. Ya, mode perluasan Sekolah Cahaya Suci seperti bagaimana virus menyebar. Penatua Turin mengangguk. Seberapa besar pengaruh kerajaan Cahaya Suci di benua barat? Kekaisaran Cahaya Suci adalah salah satu negara besar di benua barat. Kekuatannya sebagian besar berkumpul di wilayah timur benua barat. Luas total kerajaan Cahaya Suci adalah 5 kali lebih luas dibandingkan koridor manusia Black Sun yang berpenduduk lebih dari 10 miliar orang. Bagaimana hubungan antara kerajaan Cahaya Suci dan negara-negara lain di benua barat? Zhang Tai bertanya. Sekolah Cahaya Suci dilarang secara luas di banyak negara bagian dan wilayah karena dianggap bitah. Kerajaan Cahaya Suci tidak cocok dengan negara-negara besar lainnya. Penatua Gouras menjelaskan. Zhang Tai mengangguk karena dia tahu dengan jelas tentang trik-trik Sekolah God of Brilliance. Singkatnya, keyakinan dari Sekolah God of Brilliance adalah bahwa segala sesuatu di dunia diciptakan oleh God of Brilliance. Oleh karena itu, semuanya adalah milik God of Brilliance. Semua orang yang tidak percaya pada God of Brilliance bersalah dan harus masuk neraka setelah kematian. Mereka yang percaya pada Dewa Kecemerlangan adalah orang benar dan ditakdirkan untuk masuk surga setelah kematian. Kedengarannya mulia. Sebenarnya, jika Anda mempercayainya, semua milik Anda akan menjadi milik God of Brilliance. Karena Dewa Kecemerlangan tidak akan menampakkan dirinya di depan rakyat jelata, hanya para muling yang dekat dengan God of Brilliance yang mengetahui kehendak God of Brilliance. Oleh karena itu, para muling mengatur dan menikmati segala sesuatu yang diciptakan oleh God of Brilliance atas nama God of Brilliance. Barang-barang Anda adalah milik God of Brilliance, namun, barang milik God of Brilliance adalah milik muling. Oleh karena itu, barang-barang Anda adalah milik mulings. Anda adalah warga negara God of Brilliance, muling adalah hamba Dewa Kecemerlangan. God of Brilliance mengungkapkan keinginannya dan memerintah warganya melalui muling. Oleh karena itu, muling adalah juru bicara God of Brilliance. Kata-kata muling adalah apa yang ingin diucapkan oleh Dewa Kecemerlangan, kehendak muling adalah kehendak Dewa Kecemerlangan dan kebenaran. Jika Anda melanggar kehendak mulings, Anda melanggar kehendak Dewa Kecemerlangan dan kebenaran. Segala sesuatu di Sekolah God of Brilliance menafsirkan bagaimana sekelompok cacing, pendeta brengsek, pembohong, bandit, dan pencuri menindas dan memperbudak para pengikutnya dengan menggunakan patung Tuhan itu. Trik seperti itu tetap tidak berubah sebelum dan sesudah bencana. Namun hal yang dipuja selalu berubah.
Jika yang disembah adalah patung Tuhan, mereka mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segalanya dan memberikan surga dan kecerdasan kepada manusia. Jika itu adalah orang hebat atau orang bijak, mereka mengatakan bahwa orang besar atau orang bijak menciptakan segalanya dan membawa kebenaran dan mode kepada orang-orang, jika itu sains. Mereka mengatakan bahwa sains menciptakan segalanya dan membawa kebahagiaan bagi manusia. Saat patung dewa tetap diam, kata-kata para muling adalah kehendak Tuhan. Ketika orang bijak itu meninggal, para politisi menafsirkan kebenaran. Karena ilmu pengetahuannya mendalam, para ahli mengatakan hanya mereka yang memahaminya. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak kebohongan keji dan kotor yang dibuat-buat. Trik seperti itu telah dimainkan selama ribuan tahun, namun, ia masih memiliki vitalitas yang besar hingga saat ini. Meski usia dan lingkungan berubah, keserakahan, keinginan, dan ketakutan manusia tetap tidak berubah. Bagaimana sikap suku beruang utama di hutan belantara es dan salju? Beberapa hari yang lalu, suku beruang liar telah memenggal kepala sekelompok pendeta dari kerajaan cahaya suci dan mengirim mereka ke suku beruang besar. Suku beruang api dan suku beruang laut tidak mengungkapkan pendirian mereka saat itu. Makhluk, suku beruang gunung, suku beruang hitam, dan suku beruang iblis mungkin telah diikat oleh kerajaan cahaya suci. Kelompok komisioner yang terdiri lebih dari 200 orang yang dikirim oleh sekolah cahaya suci ke hutan belantara es dan salju kali ini dipimpin oleh seekor gada muling. Gada muling adalah seorang ksatria. Berapa banyak ksatria yang dimiliki ketiga suku itu? Suku beruang gunung, suku beruang hitam, dan suku beruang iblis masing-masing memiliki satu ksatria, yang merupakan tetua paling bermartabat di sukunya. Julius, kepala klan suku beruang iblis adalah roh pertempuran bintang 5, yang menguasai keterampilan promosi instan sekunder. Setelah promosi instan sekunder, kekuatan tempurnya mendekati kekuatan seorang ksatria. Ditambah lagi gada dari kelompok komisioner kerajaan cahaya suci. Mereka memiliki 4,5 ksatria tepatnya. 4,5 ksatria, ditambah kerajaan cahaya suci di punggung mereka, tidak heran suku-suku berani mengingini wilayahku. Sebenarnya suku beruang besar dan suku beruang besi memiliki 4 ksatria. Namun, lawan tidak pernah membayangkan kalau aku juga menjadi seorang ksatria. Selain itu, saya telah menguasai kekuatan lembut ksatria. Oleh karena itu, partai saya lebih kuat. Karena sebagian besar wilayah di utara koridor manusia Black Sun telah runtuh. Kepentingan strategis hutan belantara es dan salju serta kepulauan Ewentra pun semakin meningkat. Zhang Tai tidak membayangkan bahwa dia bisa bertabrakan dengan kekuatan benua barat di sini. Namun, ketika hal itu terjadi, dia harus mengambil keputusan. Selain kerajaan cahaya suci, melalui pembacaan ingatan Brusken, Zhang Tai mengetahui bahwa pasukan lain dari benua barat telah mencapai tentakel mereka di kepulauan Ewentra. Karena banyaknya kekayaan yang terkumpul melalui perdagangan antara kepulauan Ewentra dengan pihak lain serta posisi geografisnya yang lebih dekat dengan benua barat dibandingkan koridor manusia. Kepulauan Ewentra telah membuat sebagian orang ngiler karena iri. Krisis di hutan belantara es dan salju serta keinginan kepulauan Ewentra untuk membentuk parlemen kepulauan Ewentra sebenarnya didorong oleh kekuatan tertentu dari benua barat. Karena kerjasama diam-diam mereka, jika mereka berhasil, satu kekuatan barat akan melahap hutan belantara es dan salju sementara kekuatan barat lainnya akan menduduki kepulauan Ewentra. Namun, mereka harus mengakui bahwa mereka telah memilih tempat yang salah karena keberadaanku. Setelah menangani urusan di kepulauan Ewentra, kita akan kembali ke hutan belantara es dan salju. Zhang Tai memberitahu kedua tetua itu. Setelah saling pandang satu sama lain, Penatua Turin dan Penatua Gouras mengangguk pada saat yang sama. Pada tanggal 1 Oktober setelah menerima undangan dari Peter Hamplester, seluruh kepala klan di seluruh kepulauan Ewentra. Bahkan para tetua klan barbar di Pulau Sinaira tiba di Kastil Na'vi Blue di Pulau Seinherner dengan pesawat untuk bernegosiasi tentang penempatan kepulauan Ewentra di masa depan. Ditemani oleh kepala klan besar adalah armada mereka sendiri. Armada sekutu kepulauan Ewentra berkumpul di perairan terbuka Pulau Seinherner, yang kekuatan tempur keseluruhannya lebih dari 3 kali lipat dibandingkan armada angin utara di hutan belantara es dan salju. Hanya sekitar 40 orang yang memenuhi syarat untuk diundang untuk bernegosiasi tentang penempatan kepulauan Ewentra di masa depan oleh Zhang Tai. Mereka mewakili kekuatan lokal di seluruh kepulauan Ewentra. Terbukti, kekuatan tempur armada angin utara tidak mampu menandingi armada sekutu kepulauan Ewentra. Namun, armada sekutu kepulauan Ewentra dan klan utama di kepulauan Ewentra tidak memiliki ksatria di punggung mereka. Dalam hal ini, selama perang antara kepulauan Ewentra dan hutan belantara es dan salju terjadi, armada angin utara pasti akan musnah, namun kepulauan Ewentra juga akan mengalami kerugian yang besar. Selain itu, 3 ksatria dari hutan belantara es dan salju pasti akan melingkari klan besar lokal di kepulauan Ewentra sebagai balas dendam. Akibatnya perdagangan dan kesejahteraan seluruh kepulauan Ewentra akan melemah. Artinya, meskipun hutan belantara es dan salju pada akhirnya memenangkan perang,
mereka tetap tidak dapat mengorganisir pasukan angkatan laut yang mapan dalam jangka waktu yang lama. Setiap klan besar dapat melakukan pengurangan seperti itu. Semua klan besar di Kepulauan Ewentra mengetahui hasil jika mereka melawan hutan belantara es dan salju. Namun, mereka tidak merasa ingin kalah perang dengan cara seperti ini. Oleh karena itu, setelah negosiasi 1 hari, klan-klan besar di Kepulauan Ewentra mengirimkan 2 perwakilan untuk memberitahu Zhang Tai tentang kondisi mereka pada tanggal 2 Oktober. Kastil Besi Hitam Bab 735, bertaruh pada duel. 2 orang yang datang untuk mengajukan persyaratan kepada Zhang Tai atas nama klan-klan besar di Kepulauan Ewentra adalah tokoh berpengaruh di Kepulauan Ewentra, Konar. Kepala klan Rainal di Pulau Akrai dan Brightman, kepala klan Willis di Pulau Gantiadu. Mereka berdua berusia di atas 60 tahun. Di era ini, zaman seperti itu merupakan masa kejayaan manusia. Jika Zhang Tai tidak muncul, maka Konar dan Brightman adalah kandidat kuat untuk menjadi ketua parlemen Ewentra. Sebenarnya, Konar, ketua klan Rainal adalah orang paling penting di belakang parlemen Ewentra. Zhang Tai memperhatikan pria ini dengan serius, rambut coklat abu, hidung mancung terangkat, mata cekung, dan rahang tebal dan polos. Mengingat penampilannya yang istimewa, dia tidak boleh menjadi orang biasa. Sebaliknya, Brightman, kepala klan Willis tampak seperti insinyur berkacamata yang tidak berbahaya, lembut, dan bermartabat. Tentu saja, Zhang Tai tidak memperlakukan Brightman sebagai insinyur yang tidak berbahaya. Karena klan Willis di Pulau Gantiadu adalah sekutu dekat klan Spencer di Kepulauan Ewentra. Tentu saja, klan Willis bukanlah orang biasa, apalagi Brightman, kepala klan. Yang mulia, ini adalah syarat yang diajukan oleh semua klan besar di Kepulauan Ewentra. Jika Anda bisa menerima syarat ini, kami akan melanjutkan sesuai dengan syarat tersebut. Jika tidak, kami harus melawan hutan belantara es dan salju dengan cara apapun demi Ewentra Kepulauan. Konar berkata sambil meletakkan satu dokumen yang telah ditandatangani oleh seluruh peserta konferensi ini, di depan Zhang Tai. Zhang Tai membuka dokumen itu dengan sopan. Sebenarnya dia sudah lama mengetahui isi dokumen tersebut. Sebagai pemilik kastil Navy Blue dan penghubung Zhang Tai dengan semua klan besar di seluruh Kepulauan Ewentra, Nona Olina telah menghubungi klan-klan besar berkali-kali dalam beberapa hari ini dan mengetahui keuntungan mereka. Jika Zhang Tai tidak setuju dengan kondisi mereka, lebih dari 70% klan besar akan mengungsi dari Kepulauan Ewentra dan mendirikan parlemen Ewentra di pengasingan di benua barat. Setelah itu, mereka akan selalu menemukan masalah pada Zhang Tai. Ini akan sangat rumit. Konar, kepala klan Rainal, yang mengusulkan pembentukan parlemen Ewentra di pengasingan di luar negeri. Lakukan duel antara setengah armada angin utara dan armada sekutu Kepulauan Ewentra dengan skala yang sama di laut. Jika armada angin utara memenangkan pertempuran, semua klan dan pulau besar di Kepulauan Ewentra akan setia kepada saya. Jika armada sekutu memenangkan pertempuran, selain Pulau Saint Herner yang mempertahankan situasi saat ini, semua pulau lain di Kepulauan Ewentra juga akan mempertahankan situasi saat ini. Selain itu, hutan belantara es dan salju tidak akan berusaha mencaplok wilayah lain di Kepulauan Ewentra. Zhang Tai membaca sekilas isi dokumen itu sebelum memperhatikan Konar dan Brightman. Saya harus mengakui bahwa kondisi Anda penuh perhatian. Zhang Tai memperlihatkan senyuman tipis, yang merupakan konfirmasi atau ironis. Meski kondisinya tampak adil, namun hal itu tidak adil bagi armada angin utara. Sebenarnya berdasarkan pengalaman pertempuran dan tingkat pengeboran armadanya, armada angin utara yang baru berdiri kurang dari 5 tahun masih belum bisa menandingi armada sekutu Kepulauan Ewentra yang tinggal dan berlatih di lautan sepanjang tahun. Sepertinya kondisi ini dirancang khusus untuk kemungkinan hilangnya armada angin utara. Bahkan jika aku dikalahkan, aku hanya akan kehilangan setengah dari kekuatan tempur di hutan belantara es dan salju. Selain itu, saya juga akan tetap menguasai Pulau Saint Herner. Dengan cara ini, saya tidak akan terlihat terlalu malu atau menimbulkan lebih banyak korban dan kerugian karena kemarahan yang ekstrim. Ini adalah taruhan duel antara 2 armada tanpa partisipasi ksatria dari hutan belantara es dan salju. Konar menambahkan dengan terus terang, Kepulauan Ewentra memuja lautan, di mana setiap orang mempunyai perasaan khusus terhadap lautan dan menghormati para pemberani sejati yang dapat menaklukkan lautan. Oleh karena itu, Anda tidak dapat membuat kami menyerah pada hutan belantara es dan salju dengan setia kecuali Anda menunjukkan kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk menaklukkan kita di laut. Jika kamu ingin menaklukkan Kepulauan Ewentra dengan kekuatan murni, maka satu-satunya hasil adalah melihat hutan belantara es dan salju berubah menjadi reruntuhan. Aku rasa kamu pernah mendengar pepatah di Kepulauan Ewentra. Apa itu? Ksatria bisa menaklukkan daratan, namun mereka tidak bisa menaklukkan lautan. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum tipis. Itu berlaku untuk ksatria biasa. Luas wilayah lautan lebih luas dibandingkan daratan. Meskipun ksatria bisa terbang, kemampuan terbang mereka melemah tajam di atas lautan.
Karena sebagian besar ksatria hanya bisa terbang paling jauh sedikit lebih dari 1000 mil. Sebaliknya, armada ini memiliki kemampuan manuver yang lebih baik dan kemampuan untuk menyembunyikan diri, yang memberikan kekuatan jera yang lebih besar terhadap rute lalu lintas di lautan dan kapal di lautan. Oleh karena itu, pepatah ini menyebar di Kepulauan Ewentra. Namun pepatah ini tidak sepenuhnya benar. Itu hanya sekedar penghiburan diri masyarakat Nusantara. Namun, itu hanya lelucon bagiku. Menghadapi lelucon itu, Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Dia tidak peduli atau ingin memperdebatkan sesuatu. Dia hanya melirik Brightman, apakah Willis Clan juga berpikiran seperti ini? Karena kami tidak hanya membela kepentingan Kepulauan Ewentra, tetapi juga martabat Kepulauan Ewentra melalui taruhan ini. Jika Yang Mulia mengizinkan klan-klan besar di Kepulauan Ewentra untuk menundukkan kepala mereka di hadapan Anda dengan cara yang bermartabat, saya pikir itu akan baik bagi kita semua. Kalau tidak, pada akhirnya kita hanya akan saling menghancurkan. Harga diri, Zhang Tai tersenyum, baiklah, aku setuju dengan syaratmu. Aku berjanji tidak ada satupun ksatria dari hutan belantara es dan salju yang akan menghadiri duel ini, termasuk aku. Biarkan saja kedua armada itu berduel di depan umum. Armada yang tersisa akan menjadi pemenangnya, tapi aku juga punya syarat. Kondisi apa? Saya harap armada klan Reynald lah yang melawan armada angin utara. Saya tahu armada klan Reynald akan dapat berpartisipasi dalam pertaruhan seperti itu berdasarkan skala dan kekuatan tempurnya. Sebuah cahaya melintas di mata Connor. Namun, dia masih tetap tersenyum, saya setuju. Namun ada satu hal yang harus saya ingatkan kepada Anda. Demi keadilan taruhan ini, klan-klan besar di Kepulauan Ewentra telah menyerahkan 0,2 miliar koin emas sebagai uang peringatan dari taruhan ini. Dan mengundang Golden Rock Bank sebagai penjamin taruhan ini. Setelah mendengar ini, Zhang Tai bersumpah dalam hati, klan kaya raya. Untuk mencegah saya menyesal, orang-orang ini telah mengumpulkan 0,2 miliar koin emas sebagai uang peringatan dengan sangat cepat. Selain itu, mereka bahkan mengikat Golden Rock Bank sebagai penjaminnya. Teman-teman yang licik, tampaknya mereka sudah memenangkan duel tersebut. Namun, jika saya menang, Golden Rock Bank juga akan mengawasi klan-klan ini untuk melakukan taruhan mereka. Umumnya, Golden Rock Bank tidak akan ikut campur dalam pertempuran yang memperebutkan wilayah dan kekuasaan kecuali pihak-pihak yang terlibat dalam pertempuran itu menyetujui kontrak. Kontrak yang sangat berharga. Setelah berpura-pura mempertimbangkannya dengan tatapan serius, Zhang Tai berkata, tidak masalah, saya setuju. Setelah mendengar ini, Connor memperlihatkan senyuman tipis di sudut mulutnya. Bahkan mata Brightman mengandung sesuatu yang lain, yang lebih seperti desahan samar terhadap usia muda Zhang Tai, kecerdasan rendah dan penilaian salah daripada penghinaan. Melihat Connor dan Brightman meninggalkan ruangan, Zhang Tai memperlihatkan senyuman tipis yang perlahan berubah menjadi cerah. Jika kamu ingin bermain, ayo mainkan sesuatu yang besar. Tatapan mata Zhang Tai seketika berubah menjadi sangat dalam. Pada saat ini, pintu samping terbuka perlahan sementara Bu Olina masuk sambil memutar pantatnya dengan ekspresi sedih. Dia sedang mengaudit di ruangan sebelah sekarang. Taruhan ini sangat berbahaya. Nona Olina memberitahu Zhang Tai. Apakah ini tempat kamu biasanya bekerja di Kastil Navy Blue? Menyenangkan. Zhang Tai bertanya sambil melihat sekeliling. Wajah Bu Olina langsung memerah, apakah kamu tidak mengkhawatirkan hal itu? Mengapa? Zhang Tai tersenyum sambil merangkul Nona Olina. Apakah kamu ingin menghasilkan uang? Menghasilkan banyak uang? Setelah terdiam beberapa saat, Olina memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan bingung. Apa yang kamu bicarakan? Jika aku bosmu dan kamu sekretaris kecantikanku dan mata-mata komersial yang ingin mencuri intelijen komersial dariku, apa yang akan kamu lakukan? Zhang Tai bertanya dengan serius sambil menjatuhkan dirinya ke kursi dengan kaki terbuka. Olina tersipu saat matanya berubah berair dan mempesona. Setelah 2 jam, Penatua Turin dan Penatua Gouras berdiri di depan Zhang Tai, yang tampak ramah, dengan tatapan sedih. Zhang Tai hanya mengatakan kepada mereka, saya tidak ingin menjelaskan apapun. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa, mulai sekarang, Anda harus mengambil uang sebanyak mungkin atas nama suku beruang besar atau suku beruang besi. Koin emas, pinjaman, hipotek, atau hak pengiriman emas. Ada peluang bagi Anda untuk menghasilkan uang. Itu tergantung seberapa banyak yang bisa Anda ambil. Dan saya berjanji uang Anda setidaknya akan berlipat ganda dalam 10 hari. Kedua tetua itu sama-sama tercengang. Pada tanggal 2 Oktober saat taruhan ini diumumkan ke publik, telah mengejutkan seluruh Kepulauan Ewentra dan hutan belantara es dan salju. Semua orang bertanya-tanya pihak mana yang akan menjadi pemenang, hutan belantara es dan salju atau Kepulauan Ewentra. Pada tanggal 3 Oktober Golden Rock Bank menerima taruhan dari Ice and Snow Wilderness dan Ewentra Archipelago. Taruhan, yang mengejutkan seluruh koridor manusia Black Sun, mulai berlaku sejak saat itu. Kastil Besi Hitam Bab 736, Konvergensi. Sejak tanggal 4 Oktober seluruh perairan terbuka Pulau Saint Herner mulai riuh.
Selain klan-klan besar di Kepulauan Ewentra yang berkumpul di Pulau Seinherner, semua tokoh berpengaruh dan berbakat telah tiba dengan pesawat atau kapal uap. Banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat mulai berkumpul di Pulau Seinherner untuk menyaksikan duel langka di laut. Di Kepulauan Ewentra, duel selalu terjadi karena rasa permusuhan atau cinta. Duel tidak dilarang di Kepulauan Ewentra. Selama kedua pihak sepakat, mereka bisa menandatangani kontrak duel saat notaris dan teman serta anggota keluarganya hadir. Duel seperti itu biasanya dianggap sebagai tindakan cemerlang dan berani, bahkan akan dipuji oleh warga di sini. Bahkan suku barbar di Pulau Sinaira dan klan besar lama di Pulau Akrai memberikan penghormatan khusus atas duel tersebut dan hasil dari duel tersebut. Di Kepulauan Ewentra, duel dua orang pun akan menjadi berita hangat lokal, belum lagi duel besar-besaran antara dua armada. Guncangannya seperti tsunami super akibat gempa berkekuatan 10 Richter yang melanda Kepulauan Ewentra dalam waktu paling singkat. Adapun pihak-pihak yang berduel, salah satunya mewakili kekuatan paling kuat di hutan belantara es dan salju, yang lainnya mewakili kekuatan klan besar lokal di Kepulauan Ewentra. Duel ini akan menentukan kepemilikan seluruh Kepulauan Ewentra, nasib banyak orang, bahkan masa depan seluruh perairan utara. Tentu saja, duel skala besar seperti itu akan menimbulkan kejutan. Mulai tanggal 4 Oktober karena begitu banyak orang yang berdatangan, semua hotel dan penginapan di seluruh Pulau Seinherner telah dipesan. Bahkan harga sewanya pun meningkat 10 kali lipat. Dalam kasus seperti itu, semua rumah tangga biasa di Pulau Seinherner telah memasang papan reklame sehingga mereka bisa menyewa rumah mereka sendiri dengan harga lebih murah daripada harga penginapan. Karena perdagangan komersial yang berkembang di Kepulauan Ewentra, semua penduduk di sini memiliki kesadaran komersial yang sensitif. Begitu pula dengan harga tempat berlabuh kapal di bawah 5.000 ton di dermaga Pulau Seinherner juga melonjak menjadi 2.000 dari 160 koin emas per hari. Namun, tempat berlabuhnya juga telah ditempati oleh kapal pesiar pribadi mewah. Bagi rakyat jelata, biaya berlabuh 2.000 koin emas sehari sangatlah besar. Namun, uang sebanyak itu hanyalah omong kosong bagi para pedagang laut kaya itu. Bahkan jika mereka tinggal di Pulau Seinherner selama 1 bulan, biayanya sekitar 60,000 sampai 70,000 koin emas. Namun, terlalu murah bagi mereka untuk menyaksikan duel hebat tersebut. Dalam hal ini, banyak kapal pesiar mewah dan kapal pesiar pribadi datang dari segala arah. Mereka hanya ingin menyaksikan momen bersejarah tersebut. Karena tidak ada tempat berlabuh kosong yang tersisa di dermaga, kapal pesiar mewah dan kapal pesiar pribadi itu hanya berkeliaran di perairan terbuka Pulau Seinherner. Akibatnya, seluruh perairan terbuka Pulau Seinherner dalam beberapa hari tertutup kapal pesiar dan yah setebal hutan. Ketika kapal pesiar dan yah tersebut membutuhkan tambahan, mereka akan berlabuh di dermaga sementara. Dalam kasus seperti itu, karena dibutuhkan oleh hampir semua penumpang, Narwhal juga mengubah rutenya dan meninggalkan Pulau Akrai menuju Pulau Seinherner. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Narwhal tidak dapat lagi menemukan tempat berlabuh di dermaga pelabuhan Seinherner. Narwhal hanya bisa berlabuh di perairan timur yang dekat dengan pulau. Jika penumpang ingin ikut taruhan, mereka akan diangkut ke pelabuhan Seinherner dari Narwhal dengan kapal kecil. Setelah itu, mereka akan diambil kembali. Demikian pula, selain klan-klan besar Kepulauan Ewentra yang mulai berkumpul di Pulau Seinherner, banyak tokoh besar di hutan belantara es dan salju juga ingin menyaksikan duel yang dapat mempengaruhi masa depan seluruh hutan belantara es dan salju dan seluruh wilayah utara. Air. Hampir ketika berita tersebut sampai ke hutan belantara es dan salju, Peter Hamplester telah mengumpulkan 270 juta koin emas dari Golden Rock Bank dengan kepemilikannya atas kereta api Tribal Axis sebagai hipotek dan berpikir dia akan memenangkan pertempuran. Yang benar-benar membuat situasi kebuntuan di Ice and Snow Wilderness menjadi kacau. Hutan belantara salju. 5 tahun yang lalu, tempat paling berharga di hutan belantara es dan salju mungkin adalah kota Eskile, yang merupakan satu-satunya kota di hutan belantara es dan salju. Namun, kota paling berharga di hutan belantara es dan salju saat ini adalah kereta api Porosuku. Setelah 5 tahun pembangunan, jalur kereta api yang menghubungkan selatan dengan utara ini hampir membuahkan hasil. Sumber daya yang dikembangkan oleh para migran yang berjarak kurang dari 100 mil dari jalur kereta api seperti hutan, pertambangan, padang rumput dan lahan pertanian membuat banyak orang ngiler. Belum lagi betapa besarnya nilai dari jalur kereta api itu sendiri. Wilayah di sepanjang kereta api Porosuku telah menjadi tempat paling berkembang dan aktif di hutan belantara es dan salju. Situasi seperti itu membuat orang iri sekaligus takut. Mereka iri dengan koin emas yang terus-menerus dan semakin banyak sumber daya yang tersedia yang dibawa oleh kereta api Porosuku. Mereka ketakutan karena suku beruang besar dan suku beruang besi menjadi penyumbang terbesar dari rencana kereta api Porosuku. Hasilnya, kedua suku tersebut berkembang lebih cepat dan lambat laun mengungguli suku lainnya. Karena kereta api Tribal Axis, situasi hutan belantara es dan salju berubah menjadi intens.
Dihasut dan berkolusi dengan kelompok komisioner kerajaan cahaya suci, suku beruang mulai mengidam kereta api poros suku. Mereka pada dasarnya ingin mengubah pola hutan belantara es dan salju. Sejujurnya, sejak Zhang Tai mengambil kereta api poros suku sebagai hipotek, duel ini tidak hanya terkait dengan masa depan seluruh kepulauan Ewentra, namun juga masa depan seluruh perairan utara termasuk hutan belantara es dan salju. Semua klan besar di kepulauan Ewentra menjadi gila karena tindakan Zhang Tai. Artinya, selama mereka memenangkan pertempuran, mereka tidak hanya bisa mempertahankan posisi mereka di kepulauan Ewentra, tapi juga mengendalikan arteri ekonomi di hutan belantara es dan salju. Mereka tidak pernah membayangkan kesempatan langka seperti ini sebelumnya. Jika Golden Rock Bank tidak berpartisipasi dalam duel semacam itu, tidak ada yang berani menerima hipotek Zhang Tai. Karena mereka takut Zhang Tai akan mengingkari perkataannya. Tidak ada yang berani merampok Tribal Axis Railway dari seorang ksatria. Namun, dengan Golden Rock Bank sebagai penjaminnya, mereka tidak perlu khawatir tentang kreditnya karena mereka tahu Ice and Snow Wilderness tidak pernah berani menolak hutang dari Golden Rock Bank, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Dalam odds 1:1, klan-klan besar di Kepulauan Ewentra berhasil mengumpulkan 297 juta koin emas dalam sekejap mata. Adapun kejadian yang sama, ada yang senang ada pula yang sedih. Ketika semua klan besar di Kepulauan Ewentra sedang heboh, suku beruang gunung, suku beruang hitam, dan suku beruang iblis di hutan belantara es dan salju merasa tidak bahagia. Jika Peter menang, dia akan menduduki seluruh Kepulauan Ewentra dan membuat koin emas astronomi. Selain itu, ia memiliki suku beruang besar dan suku beruang liar di sisinya. Peter akan memiliki segalanya seperti manusia, uang, armada, wilayah, reputasi, dan otoritas. Saat itu, tidak ada yang berani menentangnya. Mereka harus bersikap rendah hati dan menatap wajah Peter. Tentu saja mereka tidak bisa menerimanya. Jika Peter kalah dalam pertempuran, dengan Golden Rock Bank di punggungnya, Tribal Axis Railway akan jatuh ke tangan orang lain. Jika demikian, segala upaya yang mereka lakukan akan sia-sia. Ketiga suku tersebut akan menjadi bahan tertawaan dan mahkota di hutan belantara es dan salju serta perairan utara setidaknya selama 100 tahun. Ketika Peter mengambil Tribal Axis Railway sebagai hipotek, ketiga suku itu dimasukkan ke dalam panggangan. Suku beruang besar dan suku beruang besi juga ikut campur setelah Peter. Pada siang hari tanggal 8 Oktober kapal pesiar eksklusif mewah 10.000 ton kepala klan Spencer akhirnya muncul di depan Pulau Seinherner setelah 5 hari perjalanan. Gangula, kepala suku beruang liar, menyaksikan begitu banyak kapal pesiar dan kapal di perairan terbuka Pulau Seinherner dengan mata serakah sambil menggosok tangannya dan meneteskan air liur, FCK. Begitu banyak kapal pesiar mewah, begitu banyak orang kaya. Kastil Besi Hitam bab 737, tokoh besar. Bagi banyak rakyat jelata di hutan belantara es dan salju, mereka mungkin tidak bisa menyeberangi Selat Oro dan mengembara di Kepulauan Ewentra sepanjang hidup mereka. Ini bukan pertama kalinya Gangula datang ke Kepulauan Ewentra. Sebagai anak dari suku beruang liar, Gangula telah melakukan perjalanan melintasi Kepulauan Ewentra di usia muda ketika ia memperluas visinya dengan mempelajari cerita rakyat di perairan utara. Gangula telah berkunjung ke Kepulauan Ewentra 2 kali. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan indah saat puluhan ribu kapal berkumpul di perairan utara. Menyaksikan kapal pesiar dan kapal pesiar itu, Gangula serasa menyaksikan kawanan ternak yang tak punya tuan. Gangula merasa tidak senang. Mengapa orang-orang di Kepulauan Ewentra bisa hidup dengan baik? Bagaimana mereka bisa begitu kaya? Sebaliknya, suku di hutan belantara es dan salju hanya memiliki kekuatan tempur yang kuat. Namun kehidupan kami miskin. Betapa tidak adilnya itu. Bagaimana kalau aku merampoknya? Adikku sayang. Bisakah kamu menyeka air liurmu? Lihat dirimu, kamu pasti berpikir untuk merampok mereka dengan tentara kita. Suara wanita malas terdengar dari sisi Gangula. Saat dia mendengar suara itu, Gangula memperlihatkan senyuman cemerlang saat dia berbalik, memperhatikan kakak perempuannya Sabrina, yang memiliki ayah yang sama dengannya dan dikenal sebagai pelacur terkenal di hutan belantara es dan salju, berjalan ke arahnya. Dia mengawasinya dengan tatapan lesu. Kamu terlalu banyak berpikir, kakak perempuanku sayang. Gangula memperlihatkan senyuman cemerlang karena dia tidak mengakui bahwa dia baru saja memikirkan hal ini. Jika aku berani melakukan itu di air ini, beruang liar tua itu akan mematahkan kakiku. Tidak, jika kamu ditangkap oleh orang lain, beruang liar tua itu akan mematahkan kakimu. Dia akan menghukummu karena tidak berlari cukup cepat. Jika kamu tidak ditangkap oleh mereka, beruang liar tua itu bahkan akan memuji ketekunanmu. Jika kamu bisa membersihkan klan besar di Kepulauan Ewentra yang berkumpul di Pulau Seinherner dan mendapatkan 10 juta koin emas dari mereka, beruang liar tua itu mungkin akan memberikan mahkotanya kepadamu. Setelah mendengar perkataan kasar Sabrina yang sungguh merusak, namun, Gangula harus menerimanya.
Mungkin perkataan Sabrina lebih mendekati kebenaran. Gangula selalu mengagumi kakak perempuannya, terutama saat Sabrina mendekati Peter. Sebelumnya, dia merasa sedikit tidak nyaman dengan kakak perempuannya yang dikenal sebagai pelacur terkenal di Kepulauan Ewentra. Namun, sejak Sabrina menjadi perawan Maria di sekolah Dewa Kuno dan menjadikan Peter, penguasa hutan belantara es dan salju sebagai kakak iparnya, Gangula telah benar-benar kewalahan oleh Sabrina. Hasilnya, tidak hanya Gangula, bahkan Sabrina pun memperoleh kebebasan lebih besar dari beruang liar tua itu. "Au, kakak perempuanku sayang, Erem, bisakah kamu meminjamkanku uang?" tanya Gangula dengan wajah tak tahu malu. Uang menjadi alasan lain yang membuat Gangula mengagumi kakak perempuannya, Sabrina. Tahun-tahun ini, Sabrina menghasilkan terlalu banyak uang dengan memonopoli penjualan obat-obatan serbaguna di hutan belantara es dan salju. Dia adalah wanita kaya terkenal di hutan belantara es dan salju sekarang. Bukan hanya Gangula, bahkan beruang liar tua itu pun ngiler melihat kekayaan Sabrina. Dengan uang itu, Sabrina mengikat begitu banyak orang di suku beruang liar. Bahkan semua tetua suku berdiri di sisinya. Gangula dan saudara-saudaranya selalu menghela nafas, syukurlah. Tidak ada tradisi di suku beruang liar yang menyatakan perempuan bisa menjadi kepala suku. Sabrina juga sudah terbiasa bebas dan tidak ingin kembali ke sukunya. Kalau tidak, kepala suku tidak akan ada hubungannya dengan Gangula dan saudara-saudaranya. Setelah mengarahkan mata birunya ke Gangula, Sabrina tahu apa yang ingin dilakukan Gangula dengan uang itu. Dia kemudian memperlihatkan senyuman tipis di sudut mulutnya. "Apakah kamu tidak punya uang tunai sendiri? Saya hanya mendapat sedikit lebih dari 100.000 koin emas per tahun. Selain itu, saya harus menghabiskan banyak uang untuk membeli obat serbaguna untuk wanita saya. Tanpa obat serbaguna, mereka akan menghela nafas dengan ekspresi sedih di depan saya. Sebagian kecil pengeluaran saya untuk obat-obatan serbaguna telah mengalir ke kantong Anda. Terlebih lagi, saya harus memberi makan begitu banyak bawahan. Kok saya masih punya uang lagi?" Gangula tidak berbohong padanya. Sebagai anak dari suku beruang, dia paling banyak bisa mendapatkan lebih dari 100.000 koin emas setahun. Di hutan belantara es dan salju, Gangula relatif pintar. Oleh karena itu, dia memiliki lebih banyak peluang untuk menghasilkan uang pada tahun-tahun ini. Sebaliknya, anak-anak suku beruang gunung, suku beruang hitam, dan suku beruang iblis sangat miskin sehingga mereka bahkan ngiler demi 1 koin tembaga. "Apakah kamu tidak memiliki istana Seabakten? Semua anggur Seabakten milikmu telah dijual ke Kepulauan Ewentra setiap tahun. Selain itu, kudengar kamu dan kelompok bisnis di kota Eskel telah menemukan tambang tembaga di dekat Gletser Haidela. Jangan mengeluh, bersikap keras di hadapanku." Sabrina mengungkapkan kebenarannya tanpa ampun. Gangula kemudian menjawab dengan tatapan pahit, "Saya belum mendapatkan pembayaran kembali atas istana Seabakten saya musim ini. Sisa uang telah digunakan untuk memperluas istana. Meskipun kami menghasilkan sedikit uang dari tambang tembaga itu, uang itu digunakan untuk membangun jalan yang menghubungkan tambang tembaga dengan kereta api poros suku. Saya hanya punya puluhan ribu koin emas untuk saat ini. Kamu ingin uang dimasukkan? Tentu saja, karena Peter memberiku kesempatan untuk menghasilkan uang. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Namun, uang yang tersedia untuk saat ini sangat sedikit. Karena dia menyaksikan Zhang Tai mewujudkan kehendak Tuhan dalam dilema reruntuhan relik bawah tanah, Gangula memiliki keyakinan buta pada Zhang Tai. Meskipun tampaknya Zhang Tai berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk saat ini, Gangula masih percaya diri pada Zhang Tai. Dia percaya bahwa Zhang Tai akan menjadi pemenangnya. Jika seseorang dapat mewujudkan kehendak Tuhan, tidaklah sulit baginya untuk menciptakan keajaiban dan kejutan. Gangula berpikir, "Yah, adikku sayang, alasanmu sah. Karena aku baru saja membeli sebuah kastil, aku tidak punya banyak uang. Aku hanya bisa meminjamkanmu 200.000 koin emas. Kamu berhutang padaku sekarang." Sabrina meluruskannya. Gangula menyeringai. Saat Sabrina menjawab, dia langsung mengeluarkan klip cek emasnya. Ketika Gangula sedang menunggu cek emas Sabrina, dia menemukan Sabrina terdiam saat dia melihat ke kejauhan. Gangula berbalik dan melihat sebuah kapal besar dengan spanduk khusus di kejauhan. Spanduknya adalah gada emas cemerlang yang tergantung di kehampaan. Kelompok komisaris sekolah cahaya suci. Gangula sedikit mengubah wajahnya. "Aku tidak pernah membayangkan Pulau Seinherner akan menjadi lebih ramai sekarang. Adikku sayang, kudengar kau memenggal kepala sekolah cahaya suci. Sebaiknya kau tidak berkeliaran di Pulau Seinherner. Jika kau mati, orang tua itu beruang liar dan aku pasti akan merasa sakit." Sabrina menghela nafas pelan sambil mengeluarkan 200.000 cek emas dan menyerahkannya ke Gangula. Setelah melirik sekali lagi ke arah kapal besar dengan panji gada muling sekolah cahaya suci, dia memasuki kabin. Wajah Gangula sedikit berubah dan terlihat sedikit serius. Saat ini, semua orang bisa membayangkan kepala suku beruang gunung, suku beruang hitam, dan suku beruang iblis berada di kapal besar itu.
Beruang liar tua dan kepala suku beruang api sedang duduk di kabin atas Chief sambil mengamati kapal besar yang menggantungkan panji-panji gada dari sekolah cahaya suci. Beruang api tua, apa kau melihatnya? Seseorang telah melupakan kehormatan Slavia demi keuntungan. Mereka akan menyanjung pihak manapun selama mereka bisa berbagi keuntungan. Dikatakan bahwa keyakinan sekolah cahaya suci adalah segalanya di dunia diciptakan oleh dewa mereka, termasuk istri dan anak perempuan para pengikutnya. Jika sekolah cahaya suci bisa berakar di hutan belantara es dan salju suatu hari nanti, para pegawai dan muling brengsek itu akan berhak untuk menikmati istri dan anak perempuan para pengikutnya atas nama ya Tuhan. Aku bertanya-tanya apakah istri dan anak perempuan dari kepala suku itu telah dinikmati atau belum. Kata beruang liar tua Dali dengan nada mencemooh. Sambil mengunyah ikan yang gemuk, dia mengusapkan minyak ikan ke kumisnya. Tak lama setelah itu, dia membuang ingus menggunakan tangannya. Kepala suku beruang api tersipu ketika dia merasa beruang liar tua ini memiliki beberapa implikasi. Jika bukan pesan terakhir dari Penatua Turin yang membangunkan suku beruang api, dia mungkin adalah orang yang menyanjung sekolah cahaya suci. Ayo, nikmatilah. Beruang liar tua itu dengan gagah berani mencabik-cabik ikan yang baru saja disentuh tangannya yang digunakan untuk membuang ingus. Dan memasukkan separuhnya ke dalam piring beruang api tua itu. Melihat ikan setengah berair di piringnya dan tangan berminyak beruang liar tua itu, beruang api tua itu kemudian memaksakan senyum. Aku sudah sarapan, aku tidak lapar untuk saat ini. Di kapal sekolah cahaya suci, Muling Gada sedang memegang gada emas dalam jubah emas cemerlang yang disulam dengan pola religius rumit yang melambangkan matahari dan kecemerlangan. Sementara itu, dia juga memperhatikan sang ketua sementara cahaya tajam melintas di pupil emasnya. Mereka yang berada di kapal itu telah mengabaikan kesempatan yang diberikan oleh Dewa Kecemerlangan. Oleh karena itu, mereka harus menerima hukuman dari Dewa Kecemerlangan. Gada Muling memberitahu 3 orang lainnya di ruangan itu setelah berbalik. Kami belum melihat Tuhan sama sekali. Namun duel akan segera dimulai. Kami hanya ingin tahu apa yang bisa kami dapatkan dari taruhan ini. Seorang pria pemarah mau tidak mau bertanya. Menyipitkan matanya, tongkat gada dari sekolah cahaya suci beraksen, Ali. Sekutu, ketiga lelaki itu mengulangi sambil bertukar pandang satu sama lain. Setelah Peter kalah taruhan, Raja Wali Emas Bak dapat memastikan Peter untuk melaksanakan kontraknya. Namun, mereka tidak dapat memastikan apakah seseorang akan menemukan masalah bagi pemenangnya setelah Peter melaksanakan kontraknya. Bukankah pemenang memerlukan sekutu dari hutan belantara es dan salju, untuk menjamin hak dan kepentingan mereka di sepanjang jalur kereta poros suku? Bukankah itu yang sedang kita cari saat ini? Muling Gada dari Saint Light School menjelaskan dengan tampilan yang mendalam. Setelah mendengar itu, 3 orang lainnya langsung memahaminya. Salah satu dari mereka memiliki satu keraguan lagi. Karena ada 8 suku beruang di hutan belantara es dan salju, mengapa pemenang harus memilih kita sebagai sekutunya? Kita bukanlah yang paling kuat. Tentu saja, kita bisa berbagi hasil kemenangan itu dengan mereka. Inilah syarat kita bisa menjadi sekutu mereka. Gada Muling menjelaskan dengan tenang. Tapi tidak ada pihak lain yang diizinkan bergabung dalam pertempuran selain kedua armada tersebut. Muling Gada tidak mengatakan apapun, dia hanya bertepuk tangan 2 kali. Seseorang berjubah pertapa perlahan berjalan keluar dari sudut ruangan yang gelap. Sementara itu, uap tak kasat mata menyebar ke seluruh ruangan. Kastil Besi Hitam bab 738, pertemuan lainnya. Selain 2 kepala suku beruang liar dan suku beruang api beserta rombongannya, 6 wanita yang dihadiahkan kepada Zhang Tai oleh klan Spencer dengan harapan besar juga tiba di sini oleh Chief. Melihat Zhang Tai selalu bersama dengan Nona Olina dan kulit Nona Olina yang semakin berkilau akhir-akhir ini, Penatua Turin menyuruh 6 wanita klan Spencer untuk berkumpul bersama Zhang Tai di Pulau Saint Herner. Semakin lama mereka tinggal bersama Zhang Tai, semakin besar kemungkinan mereka memiliki bayi Zhang Tai, dan semakin aman pula klan Spencer di masa depan. Chief langsung berlabuh di dermaga eksklusif pelabuhan Saint Herner. Tak lama setelah itu, semua penumpang turun dan menuju kastil Navy Blue dengan mobil. Saat armada mewah berangkat dari dermaga, Gangula telah melihat deretan mobil besar yang berbondong-bondong di gedung tinggi di luar dermaga. Saat dia melihat plat nomor itu berhenti di 715.987.240. Nomor berapa itu? Gangula bertanya pada sopirnya. Itu adalah jumlah total uang tunai yang digunakan untuk taruhan ini dari semua pihak. Jawab pengemudi itu. 715.987.240 koin emas. Setelah menghitung angka itu dengan serius, Gangula hampir pingsan. Dia tahu bahwa klan-klan besar di Kepulauan Ewentra menjadi kaya setelah terakumulasi selama ratusan tahun, namun, dia tidak menyangka mereka bisa menjadi begitu kaya. FCK, dibandingkan dengan klan-klan besar di Kepulauan Ewentra, suku-suku beruang di hutan belantara es dan salju hanyalah pengemis.
Jika Peter menang, dia akan menjadi orang terkaya di perairan utara. Kereta api Tribal Axis dapat memberi Peter bonus 270 juta koin emas. Selain itu, di antara lebih dari 700 juta koin emas, Tribal Axis Railway sendiri dapat menstimulasi setidaknya 70% dari jumlah total modal. Betapa menakutkannya, perjudian yang tidak terkendali seperti itu tidak dapat dipenuhi selama 1 milenium. Tak heran mengapa begitu banyak orang datang ke sini. Meski hanya sekedar penonton, mereka merasa bangga membicarakannya seumur hidup. Mata Gangula memerah dalam hitungan detik, bahkan lubang hidungnya melebar. Di mana harus ikut serta? Gangula mengertakkan gigi sambil menyentuh 200.000 koin emas yang dipinjamnya dari Sabrina. Kamu bisa melakukan itu di Kastil Na'vi Blue. Golden Rock Bank menetapkan titik masuk terutama di Kastil Na'vi Blue. Ketika dia mengingat kapal besar yang menggantungkan panji gada muling sekolah cahaya suci, Gangula mengendalikan dorongan hatinya. Jalanan di Pulau Saint Herner belum pernah seramai ini sebelumnya. Orang-orang barbar yang membawa kapak besar dan tuan muda dari klan besar diikuti oleh banyak pengawal dan pengiringnya berkerumun. Hanya sedikit orang yang pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Kapal besar gada muling dari sekolah cahaya suci tidak mendapatkan tempat berlabuh di dermaga. Oleh karena itu, ia hanya berlabuh di perairan terbuka. Segera setelah berlabuh, sebuah pesawat besar dari Pulau Saint Herner mendarat di dek kapal besar tersebut dan membawa penumpang tersebut ke Pulau Saint Herner. 10 menit kemudian, 2 kapal besar berwarna hitam pekat dengan domba jantan berlapis baja yang tajam melaju di perairan terbuka Pulau Saint Herner dan mengantri untuk mendapatkan tempat berlabuh yang kosong. Seseorang mengenali bahwa mereka adalah andalan 2 pasukan bajak laut di dekat Pulau Sinaira. Tampaknya bahkan bajak laut pun tidak bisa tidak menyaksikan pertempuran itu. Namun, pada saat ini, Pulau Saint Herner telah berkumpul dengan kekuatan yang kuat. Sebaliknya, kedua kapal perompak itu jinak seperti rumah serigala yang memasuki sarang harimau. Setelah setengah jam, lebih dari 20 orang aneh berhenti di dekat dermaga di dekat hiu paruh yang bermutasi. Saat orang-orang aneh ini muncul, kekacauan kecil terjadi di pelabuhan Saint Herner. Banyak orang berdatangan dan menyaksikan orang-orang yang menunggangi hiu paruh yang bermutasi, yang masing-masing panjangnya lebih dari 10 meter dengan garis-garis harimau biru tua yang menakutkan. Orang-orang aneh itu hanya mengenakan kulit tahan air dan dilumuri minyak. Di bawah tatapan penonton, orang-orang itu turun dari hiu billhead dan melepas paket tahan airnya. Setelah itu, mereka mengeluarkan pakaian dari bungkusnya dan segera mengubah penampilan mereka. Setelah berganti pakaian, orang-orang itu meninggalkan dermaga. Segera setelah orang-orang itu pergi, benda tajam paruh yang bermutasi yang berenang di dekat dermaga itu tenggelam ke dalam air dan menghilang. Orang-orang ini semuanya berasal dari suku beruang laut di hutan belantara es dan salju. Hanya petarung kuat dari suku beruang laut yang bisa menjinakkan hiu paruh yang bermutasi. Seseorang berteriak. Dengan datangnya duel pada tanggal 10 Oktober, semakin banyak orang berdatangan ke Pulau Saint Herner. Sekelompok orang di Chief segera tiba di Kastil Na'vi Blue. Penatua Turin dan Penatua Gouras sedang menunggu orang-orang dari Chief di Kastil Na'vi Blue. Karena status mereka yang bermartabat, Penatua Turin dan Penatua Gouras tidak akan menyambut mereka di dermaga kecuali para tetua ksatria dari suku beruang liar dan suku beruang api tiba. Namun, karena situasi yang intens di hutan belantara es dan salju, para ksatria dari suku beruang liar dan suku beruang api harus tinggal di sarang mereka jika terjadi keadaan darurat. Di ruang belakang Kastil Na'vi Blue, kepala suku beruang liar dan suku beruang api sedang berbicara dengan Penatua Turin dan Penatua Gouras. Gada muling dari sekolah cahaya suci dan 3 beruang tua bodoh sedang dalam perjalanan. Dali memperkenalkan apa yang baru saja dia lihat kepada kedua tetua itu dengan cara yang terkendali. Setelah mendengar kata-katanya, Ki pembunuh melintas di mata Penatua Turin dan Penatua Gouras pada saat yang bersamaan. Apakah kerajaan cahaya suci benar-benar berpikir kita tidak berani membunuh ksatria mereka? Kata Penatua Gouras dengan niat membunuh. Setelah mengetahui bahwa 3 ksatria di Pulau Saint Herner memusuhi dia, Muling Gada dari sekolah cahaya suci masih berani memimpin kelompok komisionernya di Pulau Saint Herner. Jika dia tidak terlalu kuat, dia pasti merasa bahwa hutan belantara es dan salju tidak berani menghadapi gada kerajaan cahaya suci. Pria yang sombong, Penatua Turin juga menyipitkan matanya. Mari kita bicarakan hal ini saat Peter kembali. Apa, Peter tidak ada di Pulau Saint Herner? Corman, kepala suku beruang api bertanya dengan tatapan heran. Menurutnya, Peter, sebagai orang terpenting, harus tinggal di Pulau Saint Herner saat ini. Setelah bertukar pandangan dengan Penatua Turin, Penatua Gouras mengangguk, kepala kami telah meninggalkan Kastil Na'vi Blue 3 hari yang lalu. Kami menyatakan bahwa dia sedang berkultivasi akhir-akhir ini. Di mana saja dia? Dali bertanya dengan takjub. Kedua tetua itu menggelengkan kepala. Saat dia pergi, dia bilang dia akan kembali malam ini. Di ruang tamu Kastil Biru Laut, merasakan suasana yang aneh, Gangula, yang dijuluki anjing gila.
mengangkat bahu dan menyelinap pergi karena itu bukanlah tempat yang pantas untuk ditinggali seorang pria. 8 wanita sedang duduk di ruang tamu. 7 dari mereka sedang melihat wanita pemilik kastil Navy Blue, Olina, yang dikenal sebagai rubah yang mempesona. Ibu Olina juga mengawasi 7 wanita lainnya. Suasananya halus. Mungkin, ketika semua wanita yang menjalin hubungan satu sama lain karena seorang pria akan berada dalam suasana yang begitu halus ketika mereka pertama kali bertemu. Wanita-wanita itu hanya mencoba yang terbaik untuk menunjukkan keanggunan dan penampilan cantik mereka dengan mengangkat dagu dan membusungkan dada. Sementara itu, mereka melirik wanita lain dan diam-diam membandingkan sosok, payudara, kulit, wajah, temperamen, dan keterampilan di atas ranjang. Pada saat ini, tidak ada wanita yang mengacu pada bakat omong kosong. Sekarang kamu di sini, Peter adalah milikmu malam ini. Aku tidak tahan lagi dengannya setelah hari-hari penyiksaan ini. Nona Olina menjelaskannya secara langsung sebagai tuan rumah kastil ini dan orang yang memiliki hubungan dekat dengan Zhang Tai. Mengingat penampilanmu yang mempesona, jika dia kembali malam ini, dia tidak akan pernah membiarkanmu tidur sendirian. Bagaimana kalau mencari kamar tidur yang lebih besar? Matia, orang yang lebih mirip janda di klan Spencer mengungkapkan senyuman tipis. Bagus, Bu Olina mengangguk dengan jujur. Sabrina, apakah kamu ingin bergabung dengan kami malam ini? Matia memperhatikan Sabrina sambil tersenyum tipis. Setelah mendengarnya, Sabrina merasa malu, aku merasa tidak nyaman akhir-akhir ini, aku akan tidur sendirian. Zhang Tai benar-benar kembali ke kastil Navy Blue dengan tenang di tengah malam. Penatua Turin dan Penatua Gouras merasa Zhang Tai sedikit lelah. Namun, dia terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Tampaknya dia benar-benar santai menghadapi duel yang akan datang. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai melihat 2 tetua suku beruang liar dan suku beruang api. Setelah mengetahui bahwa Zhang Tai telah dipromosikan menjadi seorang ksatria dan menguasai kekuatan lembut yang kuat perlindungan tertinggi. Beruang liar tua dan kerabat klan Spencer menunjukkan rasa hormat mereka kepada Zhang Tai sehingga benar-benar melampaui keterasingan usia. Di zaman ini, kekuasaan berarti segalanya. Bahkan seorang ksatria berusia 2 tahun bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain, belum lagi seorang ksatria berusia 20 tahun. Setelah berbicara dengan 4 orang lainnya di ruang belakang selama sekitar 2 jam, Zhang Tai pergi. Sebelum ia pergi, beruang liar tua itu diam-diam menarik Zhang Tai ke satu sisi sambil berkata kepada Zhang Tai dengan ekspresi sedih, Sabrina pernah memberitahuku, karena ia jatuh cinta padamu. Maka ia tidak bisa lagi menerima orang lain di dalam hatinya. Sayangnya, dia sangat menyesali pengalaman memalukannya sebelumnya. Dia berharap kamu tidak mempermasalahkan masa lalunya. Namun, dia sendiri merasa malu untuk menceritakan hal itu kepadamu, oleh karena itu, dia sangat sedih, sebagai ayahnya. Aku tidak tahu harus berkata apa, aku hanya berharap, kalian bisa menghiburnya dan berharap kalian berdua bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhang Tai tertegun selama beberapa detik. Setelah itu, dia memandangi si brengsek tua ini dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan serius. Tidak peduli apapun gosip yang beredar, hanya dialah satu-satunya yang mengetahui rahasia Sabrina. Meskipun mereka memiliki hubungan dekat satu sama lain, mereka belum tidur. Sebenarnya Sabrina masih perawan. Bagaimana bisa Sabrina menceritakan hal ini kepada si tua brengsek itu? Jelas sekali, itu dibuat oleh beruang liar tua untuk menjebakku. Melihat penampilan rata-rata Dali, Zhang Tai akhirnya mengerti bahwa orang tidak dapat dikenali dari penampilannya. Brengsek sekali. Zhang Tai menyumpahi Dali ratusan kali. Setelah meninggalkan ruang belakang, semuanya sudah terlambat. Di bawah bimbingan pembantu Nona Olina, Zhang Tai datang ke kamar tidur Olina. Saat dia membuka pintu dan masuk, Zhang Tai, bahkan sebagai seorang ksatria, hampir mengeluarkan darah dari hidungnya. Kastil Besi Hitam bab 739, ambil tanduk banteng. Keesokan paginya, Zhang Tai melihat Sabrina yang matanya bengkak. Setelah 5 tahun, Sabrina masih tetap tidak berubah. Perubahannya tidak bisa menandingi perubahan Zhang Tai, yang telah memicu perubahan garis keturunannya. Ada apa? Apa tidurmu tidak nyenyak? Zhang Tai bertanya padanya sambil tersenyum lebar. Di antara wanita-wanita itu, meski Sabrina adalah satu-satunya yang belum pernah bercinta dengannya, kedua orang itu memiliki pemahaman yang sangat diam-diam. Oleh karena itu, setelah 5 tahun, Zhang Tai masih bisa menyapanya dengan santai seperti yang mereka lakukan 5 tahun lalu. Saya tidur di kamar sebelah seseorang tadi malam dan menikmati simfoni semalaman. Sabrina memutar matanya ke arah Zhang Tai. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak sambil merangkul Sabrina. Kamu tidak berubah sama sekali. Sabrina menghela nafas sebelum ia menangkup wajah Zhang Tai dan menatap matanya dengan serius, kamu telah banyak berubah. Kamu adalah anak laki-laki yang ceria 5 tahun yang lalu, namun, kamu adalah pria sejati sekarang. Bukankah itu bagus? Tidak, itu tidak bagus sama sekali.
Sabrina menggelengkan kepalanya sambil menambahkan, aku memperlakukanmu sebagai adik yang nakal beberapa tahun yang lalu. Aku bisa bermain denganmu saat itu, namun aku tidak berani bermain denganmu sekarang. Mengapa? Aku takut aku akan jatuh cinta padamu. Setelah itu, sama seperti wanita lainnya, aku akan memperlakukanmu sebagai pusat hidupku. Sejak saat itu, aku akan kehilangan kebebasan dan diperbudak oleh cinta. Aku akan jatuh cinta padamu. Perlakukan kesedihan dan kebahagiaanmu sebagai milikku. Ini bukan kehidupan yang kuharapkan. Sabrina membelai bibir Zhang Tai dengan satu jarinya sambil menambahkan, setiap wanita adalah bidadari. Jika seorang wanita jatuh cinta pada seorang pria, itu sama saja dengan memotong sayapnya. Aku tidak ingin sayapku dipotong karena itu. Saat ini, Zhang Tai memperhatikan Sabrina dengan serius sebelum mencium wajahnya dengan samar. Setelah itu, dia melepaskan tangannya, kamu tahu, aku tidak akan pernah memaksamu melakukan apapun. Dalam hatiku, kamu selalu menjadi putri duyung yang bisa berenang di sungai dengan bebas. Sabrina menjawab sambil tersenyum. Perasaan hangat muncul di hati mereka pada saat bersamaan. Dan, aku melihat ayahmu tadi malam. Coba tebak, apa yang dia katakan padaku? Sebelum Sabrina membuka mulutnya, Zhang Tai telah meniru apa yang dikatakan beruang liar tua tadi malam di depan Sabrina. Setelah membangkitkan garis keturunan penirunya, nada dan ekspresi Zhang Tai sangat jelas ketika dia meniru beruang liar tua itu. Mendengar kata-kata Zhang Tai, Sabrina mengertakkan gigi, si tua brengsek. Saya juga merasakan hal yang sama saat itu. Setelah bertukar pandang satu sama lain, keduanya tertawa lagi. Tahukah kamu kalau aku telah memberikan lebih dari 1 juta koin emas untukmu? Itu semua adalah kekayaanku. Jika kamu kehilangannya, kamu harus menggantinya untukku. Sabrina berkata sambil menunjuk ke arah dada Zhang Tai. Lawan terlalu kuat. Muling gada dari sekolah cahaya suci omong kosong itu tiba di sini kemarin. Aku khawatir dia ada di sini untuk menyusahkanku. Sepertinya aku harus memberikan kompensasi untukmu. Jika aku bangkrut, bisakah aku memberikan kompensasi padamu dengan tubuhku? Zhang Tai menghela nafas dengan tatapan sedih. Mustahil. Kalau tidak, temani aku menonton Armada Angin Utara di sore hari. Bagus. Saya menemukan bahwa Anda telah berubah sedikit. Zhang Tai berkata dengan tatapan serius. Ah, apa yang berubah? Sabrina menjadi takjub ketika dia bertanya-tanya apakah itu tipuan Zhang Tai atau bukan. Dulu ekap, sekarang lebih besar. Aku penasaran bagaimana rasanya. Zhang Tai menunduk dan memperhatikan payudaranya. Wajah Sabrina langsung memerah dan dia langsung mendorong Zhang Tai menjauh. Kamu juga brengsek. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Sore harinya, Zhang Tai, Penatua Turin, Penatua Gouras. Dua kepala suku beruang liar dan suku beruang api, Nona Olina dan kepala klan Bell meninggalkan kastil Navy Blue menuju dermaga pelabuhan Saint Herner. Mereka kemudian menaiki kapal andalan Armada Angin Utara kapal perang Bramble Salju. Setelah itu, seluruh Armada Angin Utara berangkat ke perairan terbuka Pulau Saint Herner. Dalam waktu kurang dari 1 hari, jumlah di papan pengumuman di pelabuhan Saint Herner sudah mencapai 800 juta koin emas. Zhang Tai tidak punya perasaan terhadap angka mengerikan itu. Mengenai ekspresi orang lain, hanya kepala klan Fein yang terlihat sedikit sedih. Olina dan Bell tua telah melakukan banyak hal pada Zhang Tai. Untuk memperjelas kejadiannya, klan Fein juga harus banyak membantu Zhang Tai. Namun, sejujurnya, klan Fein terlihat bagus dalam kekuatan tempur armada sekutu Kepulauan Ewentra. Seperti kata pepatah lama, dibutuhkan 10 tahun untuk membentuk angkatan darat dan 100 tahun untuk membentuk angkatan laut. Angkatan laut tidak akan pernah bisa ditingkatkan hanya dengan koin baja dan emas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan peluang di hutan belantara es dan salju. Yang selalu 10% lebih tinggi dibandingkan di Kepulauan Ewentra, tidak peduli berapa banyak satria yang ada di hutan belantara es dan salju. 10% ditentukan oleh perbedaan kekuatan tempur antara dua armada seperti laju penembakan per menit, kesalahan penembakan, kekuatan keseluruhan pelaut, kemampuan komando dan penilaian komandan. Perbedaan 10% dalam bidang sastra dan militer sangat menentukan dalam pertarungan sesungguhnya. Snow Bramble Battleship adalah raksasa baja yang bobotnya mencapai 86.000 ton. Kecepatan maksimumnya adalah 21 mil laut per jam sambil digerakkan oleh 4 turbin uap. Daya tembak utamanya adalah 3 meriam sentrifugal uap tegangan super selebar 37 cm, setiap meriam dapat menembakkan 2 peluru secara bersamaan. Selain itu cocok dengan banyak stim balista. Di pusat komando kapal perang, komandan dan kapten Armada Angin Utara melaporkan kepada Zhang Tai tentang persiapan armada selama beberapa hari terakhir dengan tatapan serius. Setelah mengetahui bahwa mereka memikul tugas yang begitu besar, Armada Angin Utara bersiap dan berlatih sepanjang waktu akhir-akhir ini seperti meminum Viagra. Bagaimana persiapanmu? Zhang Tai bertanya kepada komandan armada. Semua awak Armada Angin Utara telah mencoba yang terbaik mulai dari kapten hingga tukang ketel uap untuk duel ini. Jawab komandan.
Apakah kamu yakin untuk memenangkan pertarungan? Setelah terdiam beberapa saat, sang komandan membuka mulutnya, jika saya memberitahu Anda bahwa saya percaya diri untuk memenangkan pertempuran. Itu seperti menipu diri sendiri. Meskipun orang Slavia bukanlah pelaut terbaik, kami pastinya adalah pelaut paling berani. Aku tidak akan berjanji padamu bahwa kami akan memenangkan pertempuran. Tapi aku bisa berjanji padamu bahwa setiap prajurit Armada Angin Utara akan bertarung sampai mati demi kemenangan. Setelah membuat janji, semua kapten di pusat komando Armada Angin Utara tampak sangat bersemangat. Bagus, Zhang Tai mengangguk dengan puas, selama kita memiliki semangat yang tak kenal takut. Armada Angin Utara selalu menjadi pemenang di hatiku. Karena tidak membayangkan bahwa Zhang Tai bisa mengomentari Armada Angin Utara dengan cara seperti ini. Semua perwira yang ditugaskan di pusat komando Armada Angin Utara menjadi bersemangat ketika mereka mengangkat dagu dan membusungkan dada. Apakah kamu sudah melakukan latihan tembak-menembak hari ini? Kami melakukan pelatihan tembakan langsung setiap hari selama beberapa hari terakhir. Kastil Navy Blue menyiapkan beberapa kapal yang ditargetkan untuk kami setiap hari untuk memastikan efek dari latihan tersebut. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Nona Olina. Komandan itu sedikit membungkuk ke arah Nona Olina yang berada di sisinya. 6. Bagus, Zhang Tai mengangguk sambil tersenyum tipis ke arah Olina. Wanita yang berbudi luhur, dia sudah mengurus semuanya dengan baik untukku. Ketika Zhang Tai hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba melihat spanduk gada sekolah cahaya suci yang tergantung di sebuah kapal di perairan terbuka bermil-mil jauhnya. Melihat kapal itu, Zhang Tai memperlihatkan senyuman tipis di sudut mulutnya. Dia menunjuk ke kapal berbobot 10.000 ton di kejauhan dan bertanya kepada komandannya, sudahkah Anda mencoba kapal sasaran sebesar itu? Komandan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, kapal yang diincar bukanlah kapal lengkap berbobot 10.000 ton. Jika mereka menggunakan kapal sebesar itu sebagai targetnya, grup bisnis Navy Blue mungkin sudah bangkrut. Sekarang, kapal itu adalah targetmu, tunjukkan padaku berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menenggelamkannya. Zhang Tai mengeluarkan perintah yang mengejutkan semua orang saat ini. Setelah mendengar ini, kepala klan Fein mengubah wajahnya, itu suci. Kekaisaran Cahaya Suci. Zhang Tai langsung mengubah wajahnya dan menunjuk ke arah perwira Armada Angin Utara. Seperti pepatah lama Hua, prajurit adalah keberanian sang jenderal. Jika prajuritku tidak takut mati, apakah menurutmu aku akan mati? Aku takut mati. Apa menurutmu aku takut pada kerajaan Cahaya Suci? Kepala klan Fein terdiam. Sebaliknya, semua perwira Armada Angin Utara menjadi bersemangat dan wajah mereka memerah. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai berbalik dan memperhatikan para perwira Armada Angin Utara saat dia mengeluarkan perintah, kamu bisa mendekat ke sana dan membidiknya dengan tepat. Persetan saja dengan para bastard itu, ingatlah untuk tidak memiliki yang lain kapal terlibat. Setelah memberi hormat militer kepada Zhang Tai pada saat yang sama, komandan dan semua perwira yang ditugaskan segera kembali ke pos masing-masing. Hanya setelah beberapa detik, peringatan aktif dari kapal perang Bramble Salju telah berbunyi. Kapal besar dengan panji gada muling dari Sekolah Cahaya Suci tidak pernah bisa membayangkan bahwa mereka hampir hancur dalam beberapa menit sebelum mereka melakukan persiapan di daerah terpencil. Seperti itu, yang sangat tertinggal dari benua barat, meskipun mereka tak tertandingi di perairan benua barat. Kastil Besi Hitam Bab 740, Ketegasan dan Kekuatan. Itu adalah hari yang baik dengan langit biru dan awan putih, burung laut terlihat di mana-mana. Kapal perang Snow Bramble mengeluarkan perintah tempur ke seluruh armada melalui sinyal lampu. Setelah menerima sinyal, seluruh armada angin utara diam-diam mengubah formasinya. 4 kapal perang berdarah besi yang paling kuat mengubah formasinya menjadi memanjang dari horizontal sebelum memotong ke sekeliling seluruh armada. Dengan cara ini, armada dapat mencatatkan keluaran daya tembak terbesar. Teknik pembuatan utama dari 4 kapal perang berdarah besi dan 8 kapal penjelajah armada angin utara disediakan oleh Golden Rock Bank secara gratis. Meskipun kapal perang berdarah besi bukanlah kapal perang paling kuat di zaman ini, mereka bisa menandingi kapal perang arus utama di sebagian besar negara di benua barat. Selain negara-negara di benua timur, dalam beberapa performa khusus seperti kemampuan memecahkan es, kemampuan tahan angin dan gelombang, mereka bahkan lebih baik daripada kapal perang pada umumnya. Setelah menyelesaikan penyesuaian formasinya, armada angin utara secara bertahap bergerak menuju kapal kerajaan Cahaya Suci seberat 10.000 ton. Namun, tidak ada satupun kapal di seluruh perairan terbuka Pulau Seinherner yang menyadari niat agresifnya. Pasalnya armada angin utara selalu melakukan latihan di perairan terbuka. Itu normal jika ia mengubah formasinya. Saat ini, begitu banyak kapal pesiar mewah yang berkumpul di perairan terbuka Pulau Seinherner. Banyak penumpang yang berjemur di kapal pesiar menyaksikan perubahan formasi armada angin utara. Sementara itu, mereka mendiskusikan taruhan dan peluangnya. Jarak antara armada angin utara dan kapal besar kerajaan Cahaya Suci secara bertahap menyempit dari 7 sampai 8 mil menjadi 2 mil.
Saat ini, beberapa orang yang sedang mengamati armada angin utara melalui teleskop di kapal pesiar mewah merasa ada yang tidak beres. Mereka menemukan bahwa keempat kapal perang armada angin utara menargetkan satu arah dengan membunuh Ki. Selain itu, mereka berada di garis horizontal formasi T, di mana armada dapat mengeluarkan daya tembaknya secara maksimal. Mereka semua memiliki target yang sama, kapal besar yang menggantungkan simbol kerajaan cahaya suci yang tiba di sini kemarin. Untuk apa ini? Apakah mereka? Dalam waktu kurang dari 2 menit, armada angin utara sudah berjarak kurang dari 1000 meter dari kapal besar kerajaan cahaya suci. Untuk kapal perang yang dapat menghancurkan targetnya dari jarak lebih dari 20.000 meter, 1000 meter hampir seperti serangan bayonet antara 2 orang dari jarak 1 meter. Saat bayonet ditusukkan, ia akan sampai ke perut lawan. Para kru di kapal besar kerajaan cahaya suci tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa armada angin utara akan berani menembak ke arah kapal kerajaan cahaya suci di bawah pengawasan orang-orang pada saat ini. Dengan ledakan yang keras, seluruh perairan terbuka Pulau Saint Helena terganggu seluas puluhan mil persegi. Meriam sentrifugal uap biasa tidak akan mengeluarkan suara sekeras itu. Ambil contoh meriam sentrifugal uap untuk keperluan pertahanan kota, cangkangnya digerakkan oleh momentum dan kecepatan besar yang dibawa oleh roda gila pembawa yang digerakkan oleh turbin uap. Namun, meriam sentrifugal uap di kapal perang berbeda dengan meriam sentrifugal uap pada umumnya. Setelah akselerasi pertama yang dibawa oleh roda gila, cangkang memperoleh akselerasi kedua melalui katup pengatur tekanan uap bertekanan super tinggi di dalam turret kapal perang. Akselerasi pertama cangkang diberikan oleh kecepatan linier melalui aktuator roda gila yang berputar. Percepatan kedua cangkang ini disebabkan oleh pelepasan sementara uap bertekanan super tinggi di dalam moncong panjang. Prinsip pelepasan sementara ini mirip dengan ledakan boiler akibat beban pembawa yang berlebihan, yang juga akan menimbulkan ledakan yang keras. Dibandingkan dengan ledakan boiler, pelepasan uap bertekanan super tinggi dari moncong turret sebenarnya meniru efek ledakan buatan dengan menggunakan aktuator kompleks di dalam moncongnya. Akselerasi sekunder, ditambah kecepatan dan tenaga awal dapat menghasilkan peluru dengan berat di atas 700 kg meriam utama dengan kecepatan minimal 800 meter per detik, yang sangat merusak. Di zaman ini, meriam sentrifugal bertekanan super tinggi yang dipasang di kapal perang sangatlah merusak. Selain itu, ledakan kerasnya hampir bisa menyamai ledakan meriam utama di kapal perang sebelum bencana. Semua kapal perang armada angin utara menembak sasaran besar secara bersamaan. Jika mereka melewatkan target sebesar itu dalam formasi terbaik T, para penembak meriam itu sebaiknya bunuh diri dengan melompat ke laut. Tak lama setelah ledakan keras itu, kapal besar kerajaan cahaya suci dihantam oleh 24 cangkang gel penusuk lapis baja, yang masing-masing berbobot 734 kg, menyebabkan kobaran api yang dahsyat muncul dari kapal besar itu. Dengan momentum yang besar, cangkang gel penusuk lapis baja menembus lambung kapal besar itu sebelum membakarnya di mana-mana. Bahan mudah terbakar di cangkangnya sama dengan zat dalam bom api gel fosfor putih yang digunakan oleh kapal udara. Ketika dilekatkan pada baja, mereka akan terus terbakar hingga baja meleleh. Setelah dipukul, pecahan kaca kapal besar itu menyembur sejauh 100 meter, korban jiwa tidak dapat diperkirakan. Di siang hari, perairan terbuka Pulau Saint Helena tampak seperti menyalakan kembang api besar. Semua penonton di kapal pesiar mewah dan kapal pesiar mewah menjadi tercengang. Di saat yang sama, seseorang berseru karena kegembiraan. Setelah 20 detik, kapal perang armada angin utara kembali menembakkan 24 bom api gel penusuk lapis baja seberat 734 kg ke arah kapal besar kerajaan cahaya suci itu sekali lagi. Api di kapal besar itu semakin ganas sementara suhu tinggi yang disebabkan oleh bom api gel yang menembus baju besi mendidihkan air laut di sekitarnya. Tak lama kemudian, air laut mengalir ke kabin melalui lubang-lubang besar di lambung kapal. Kapal besar itu mulai miring. Hanya dalam 2 menit, kapal besar kerajaan cahaya suci telah menghilang. Kapal penjelajah berat armada angin utara melakukan pemanasan, alih-alih menyelamatkan orang. Mereka terus menembakkan manik-manik baja padat berkecepatan tinggi dengan menyebarkan senjata pemukul ke kapal di sekitar tempat kapal besar itu tenggelam. Setelah melakukan semua ini, armada angin utara menyesuaikan arahnya dan menuju perairan terbuka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berani, brengsek, berani. Melihat semua ini, seorang pria kaya yang mengenakan kacamata hitam dan kemeja bermotif bunga dikelilingi oleh banyak wanita cantik setingkat model dari Kepulauan Ewentra dengan paksa melemparkan cerutunya ke laut. Sambil berteriak, "Steward, masukkan 2 juta koin emas ke armada angin utara untukku di Pulau Saint Helena. FCK, bahkan jika aku kalah taruhan, aku akan menerimanya mengingat armada angin utara berani menembak ke arah para pendeta brengsek itu." Armada angin utara menenggelamkan kapal utama dari Gada Muling Kerajaan Cahaya Suci. Semua penonton dikejutkan oleh tindakan heroik dan tak kenal takut tersebut. Pulau Saint Helena sangat terkejut.
Di sebuah hotel di luar pelabuhan Saint Herner, semua pejuang suku beruang laut menatap tajam ke arah satu orang di antara mereka. Periksa kamar hotel malam ini. Kita harus pergi ke Kastil Navy Blue. Orang itu menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, utusan Paus benar. Inilah ketegasan dan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh penguasa hutan belantara es dan salju. Hanya orang seperti itu yang bisa membawa kehormatan dan martabat bagi para Slavia.